Masih di backstage. Yoi. Habis makan. Belum. Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai seluruh alam. Wah, ini kita perdana ya. Iya. Ada di Tor Media. Ada Ya. kamera-kamera aja kalau sekarang. Iya, alhamdulillah ya ada yang memfasilitasi Ghost Room tayang lagi dan ini Oh, jauh lebih teknologi sekali ya. Teknologi sekali. Betul. Oh, dulu Ghost Room ada itu pas zaman apa kalau Bapak tahu? Itu pas zaman mungkin keong racun masih belum beracun. Masih bersih ya? Sinta Jojo masih akrab. Masih akrab. masih Emang akrab. sekarang berantem? berantem kira-kira cowok mereka sama. Iya. Iya. Jadi terima kasih Tor Media yang sudah Iya. memfasilitasi kami berdua penggawa Ghost Room untuk Penggawa siaran Ghost lagi. Room. Iya, itu sebutannya. Kalau sebelumnya kan hanya namanya Ghost Room, Ja. Hah? Tapi kalau sekarang ghostnya kelihatan beneran. Makanya ada OTC, mewakili ghostnya. Iya. Jadi langsung dia datengin ya. Biar orang percaya, oh iya bener ada ghostnya. Gitu. Karena Ini dulu, satu- nih kita kasih tahu sejarah nih dulu, Iya, ya iya. kan? Dulu kita tuh 2 tahun yang lalu, 3 tahun ya, siaran Ghost Room. Kak, kok ghostnya mana? Ghost Roomnya kok malah ketawa-ketawa? Nah, kita hadirkan sekarang OTC. Siap. Jadi gua di sini fungsinya apa? Buat dibully. Iya. Iya, lo jadi ghostnya. Jadi ghostnya lupa. Oke. Ya, dan ini kita akan siaran live streaming selama 1 jam sampai jam 9 malam, di mana setiap siaran live streaming ini kita satu tema yang akan kita bahas. Dan nanti kita 30 menit ke depannya nih Pak, kita akan buka sesi untuk video call, baik yang mau dibacain mimpinya Maupun- atau juga yang mau share cerita-cerita mistis. Yang bawa sekedar ngobrol nggak boleh. Kalau tentang apa dulu? Ngobrol apa dulu nih? Gua kedengeran. Ya. Kedengeran. Live loh ini ya, jadi ngobrolnya Iya. hati-hati. Alright. Oh iya. Nanti kan setelah ini live kan tayang Yap. juga kan? Ya, tapi no edit loh ini. Wah, tanpa diedit. jadi kalau ada salah ngomong, Iya, salah jadi, gerakan, Itu tidak disengaja ya. Tidak disengaja. ada unsur kesengajaan. Kan Iya. yang penting ada unsur kesengajaan atau tidak. Ya. oh iya, jadi kalau di pasal RUU permusikan, Heeh. ITE. Ini udah masuk undang-undang ITE nih. oke. Ya, tidak sengaja Tapi semuanya. kan ini Ghost Room kan sudah pernah ada, dan sekarang balik lagi. Boleh dong kenalan karena mungkin yang jelas pasti yang nonton juga banyak yang baru nih. Termasuk lu. Iya. Luar biasa. Jadi Iya. Ghost Room ini apa sih? Ghost Room gitu kan, ruang hantu. Nah, tapi secara arti sebenarnya bukan cuma hantu-hantu yang kita bahas, tapi secara filosofinya, Pak. Filosofinya. Jadi hantu itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ah. Sesuatu yang tidak bisa dikenal, membuat orang takut jadi misteri. Nah, Kata siapa hantu nggak bisa dilihat? oh iya, ini ada ya. Dia mancing mulu sih, minta dibalas. Ya, jadi Ghost Room ini adalah konten yang kita bahas segala sesuatu nih. Yang misteri, baik misteri alam, misteri dunia, ataupun semua hal yang membuat kalian tuh aneh di luar nalar. Itu kita bahas. Kayak nggak masuk akal aja gitu ya. Yap. Jadi apapun itu ya. Itu bisa dia. kita bahas di sini. Bisa. Dan kali ini yang akan kita bahas untuk edisi pertama adalah Waduh. Wah, silakan. Ini yang sangat Tema. Saya kan tidak tahu, saya seorang tamu baru di Ghost Room, saya sebagai Iya. host. Yang pasti juga. sebelumnya saya disclaimer dulu nih ya. Ah. Apapun yang kita sampaikan di sini tidak ada yang bermaksud untuk kesengajaan tadi ya. Iya, tapi banyak di luar sana yang sengaja mengedit video orang. Nah, berarti Siap-siap aja. Kita bakal terkenal di Instagram. berarti kalau nanti ada sesuatu hal yang kita siaran yang dipotong-potong, ucapan siapapun, tanggung jawab dengan ucapannya sendiri. Bukannya apa-apa ini siaran kita bertiga nongol di layar. Iya. Ada Jaga. mukanya jelas. Iya. Ada mukanya dicari jelas. gampang nih Gampang kita masih. sekali. Kenapa kita begitu worry dan takut? Karena temanya bahasan kita agak-agak apa ya? Lagi panas-panasan di Iya. Indonesia kan. Malah kita Lagi- panas-panasin. Malah kita panas-panasin. Tapi nggak tahu lah, pokoknya kita cuman pengen ngebahas yang mungkin orang lain juga banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Oh, benar Benar. sekali. Ya kan, maksudnya nggak ada yang mewakilkan, kita mewakilkan mereka. Yap. Nyari aman. Jadi langsung aja silakan Reza. Silakan, rahasia. siapa temanya? Temanya apa Ghost hari Room, ini? Coba. Temanya untuk edisi perdana siaran live streaming Ghost Room adalah Jokowi Prabowo secara
spiritualitas. Oke, Bang Sukron saya siaran sampai sini aja. Langsung cabut langsung pulang Anda. Tolong Bang Dom muka saya diblurin. Iya, bisa. Saya tetap mau siaran tapi muka saya blurin. Diganti emoticon tangis. Ya, jadi kita akan bahas secara spiritualnya ya. Apa ini? Apanya yang dibahas? Jadi begini teman-teman, bukan rahasia umum ya bahwa setiap segala sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, apalagi pemilihan politik, gini ya. Kalau kita ibaratkan pemilihan RT, bupati, kades, rentan di Indonesia rentan dengan hal-hal yang mistis, spiritual. Saya mau mencalonkan diri menjadi misalnya kades di desa Bojong Kenyot misalnya. Kenapa harus Bojong Kenyot? Banyak desa lain. Karena di desa Bojong Kenyot itu banyak yang bojong. Oh iya. Bukan yang belakangnya ya. Gitu. Nah, supaya kepilih banyak ada yang melalui jalur-jalur spiritual. Oh, nggak bisa lewat jalur yang lain ya? Lewat cawang nggak bisa. Tapi kalau di desa itu udah hal lumrah kayaknya. Lumrah. Jadi misalkan, dia menang, siapa dukunnya yang ditanya? Bukan siapa tim sesnya. Bener, gitu. bukan apa visi misinya gitu. Mungkin kalau dicari-cari tim sesnya itu dukun-dukun. Oh iya. Nah, hal kayak gitu kita angkat. Itu dia. Pasti banyak yang pro kontra nih yang kita bahas kan. Pasti yang banyak yang so tahu nggak mungkin lah. Iya. Tapi kan ini kita belum ngobrol. Iya, nantinya makanya kayak Disclaimer ini tuh menurut Reza. Reza kan terkenal spiritualitasnya bisa untuk melihat. Emang terkenal gue ya? Spiritual dan klarifikasi. habis masuk TV klarifikasi. Nggak jauh beda lah sama yang subscriber 10 juta. Iya. Jadi ini sebelumnya teman-teman yang nonton live streaming, ini apa yang kita bahas bukan berarti kita ingin memperkeruh, memperpanas atau menjadi sumbu-sumbu untuk provokasi, bukan. Bukan. Tapi kita akan membahas supaya justru malah inginnya mencairkan suasana, membuat diri damai, aman, akur gitu ya. Dan ini apapun yang saya sampaikan teman-teman bukan berarti itu adalah kebenaran dan harus wajib dipercayai, bukan ya, bukan. Sekali lagi anggap aja teman-teman lagi nonton film Avenger. Ya kan di situ ada Thanos. Hanya hiburan ya. Hiburan. Ini hanya hiburan semata. Hiburan. Jadi kalau kita nonton Avenger kan jarang ada yang mempertanyakan. Apa tuh Thanos? Bohong, nggak ada di dunia nyata gitu. Iya, nggak ada kan. Tapi bisa jadi ada. Bisa jadi. Kenapa Thanos harus ngumpulin 5 batu jiwa, batu waktu? Iya. Ntar lagi kita bahas lain waktu ya. Batu giok. Iya. Ya pokoknya intinya begitu. Nah, kita memang sangat riskan untuk ngangkat ini, tapi kan ada aja. Ada sesuatu di belakangnya. Gue pernah lihat beberapa YouTuber yang membahas paranormal gitu ya. Banyak yang membahas tentang ramalan juga kan. Oh iya. Ya, tapi kita nggak bahas tentang ramalan siapa kita yang nggak bahas ramalannya, tapi kita melihat sisi spiritualitasnya. Oh, gitu. Kalau kita bicara soal spiritual, itu teman-teman tidak harus selalu mutlak dengan mistis, klinik, perdukunan, enggak ya. Amalan bisa ya. Amalan bisa, gitu. Hal yang baik lah. Hal yang baik. Karena kan kalau dalam kecerdasan pun dibagi-bagi Pak ya. Ada kecerdasan intelektual, ya kan? Ada termasuk kecerdasan spiritual. Spiritual juga. Bukan berarti kecerdasan main jalangkung, bukan. Bukan gitu ya. Tapi saya bingung, saya nggak punya kecerdasan kayaknya. Ya lu jalangkungnya. Ya. Menjawab kan? Iya. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Terlebih lagi mungkin banyak juga terkabar ada simpang siur tuh, Pak. Contohnya yang paling mungkin terkenal, paling terdengar ya? Ya. Awalnya itu Pak, yang di Istana Negara tuh. Nah, kenapa di Istana Negara? Gua baca berita ya. Kalau lu nanya beritanya mana, cari sendiri deh. Iya. Gua soalnya nggak tahu, tapi gua pernah baca berita. Awal mulanya kenapa di Pilpres ini nih banyak jadi dua kubu kan, ada pasti kan. Tapi banyak sebutan ada sebutan cebong dan kampret. Nah, gua kalau yang satunya gua nggak tahu, tapi kalau cebong kenapa? Karena isunya Pak Jokowi itu di istana mana? Istana Bogor ya? Bogor apa? Kalau nggak salah ada satu kolam. Beliau suka melihara kodok.
kotak. Iya. Kodok tuh dalam bentuk apa tuh kalau boleh Ya tahu? kodok Gimana asli. Gimana dalam bungkus kemasan ya saset. Nggak gitu, maksudnya kodok kan ada yang kecil, benih-benih. Kalau kecil bukan kodok namanya. Nah, dia kodok maksudnya satu kolam dia. Bener-bener kodok gitu. Kalau benih ya itu kecebong, makanya pendukungnya kecebong. Pasti kan ada apa namanya asal mulanya kan. Ya. Kenapa disebut itu kan? Iya. Nah, itu kalau dari cebong tuh asal mulanya itu. Oke. Gitu. Awalnya kenapa? Kalau disebut? kampret kalau gua lupa lah, nggak tahu. Coba cari tahu deh. Pasti ada juga, tapi yang gua baca kebetulan lewat aja di timeline itu. Itu Ini, apa ini sih? saya ngomong jaga-jaga dari tadi lu mikir mulu. isu aja, isu aja, itu isunya gitu. Isunya Nah, seperti isunya. itu. kan sisanya Reza tuh nanti. Kita mah main aman ya. Iya, luar biasa sekali ya. Iya, cari kambing hitam. Bener tadi ngomong tuh ditahan semua di sini. Ditahan. Enggak ada yang Apa-apa. keluarin. Gua juga Iya. pengen tahu soalnya. Tapi Iya. sekali lagi gini ya, itu kan isu yang merebak di masyarakat. Ada yang bilang, mohon maaf nih, bukan saya yang bilang ya, tapi beberapa bilang bahwa Pak Jokowi itu pesugihan kecebong. Pesugihan kan bisa duit, Allah. bisa berlian. Subhanallah, astagfirullah. Iya. Iya, itu mah hasilnya. Hasilnya. Kirain dia pesugihan buat dapetin cebong banyak. Ngapain Iya, melihara? Mending berternak aja, berternak. Iya, nggak usah. Pesugihan tuh gini, maksudnya pesugihan Ya. tuh ada yang gimana sih maksudnya, ada yang memang caranya Syarat. syaratnya. Gue pernah nonton terakhir tuh film Apa? Satu Suro. Ha-ha. Itu perjanjiannya dengan kayak akar-akar gitu, jadi pohon buat pesugihannya. Berarti itu semacam itu kecebong yang ini. Ya, itu syaratnya kan dengan Syarat pohon. itu. Dia Hmm. pesugihannya dengan medianya. Nanam pohon misalnya. Iya. Misalkan ya. Nah, ini isunya apa? Kecebong. Isunya kecebong, Gitu. Karena katanya. ya itu dicocok logiin dengan Cocok logi. Pak Jokowi itu suka melihara kodok di Kodok. sana. Tapi dia suka main sama Ada kodok. videonya, ada suka Di main. istananya. Wah, lucu Gitu. juga. Tapi istananya Seru, kan? gue juga kurang paham nih istananya apa, kayak yang di Bogor atau yang di Ya pokoknya ada kolam. Oh, istana ada beberapa. tapi di Bogor sih kayaknya kalau Kayaknya di ada Bogor kolam deh. kecebong. Oke. Iya. Nah kalau di istana yang Jalan Merdeka nggak mungkin kan? Nggak ada kolam juga di situ soalnya. Bukannya apa meliharanya diajak jalan sore-sore gitu. Bukan. Diajak naik mobil itu tuh, mobil golf tuh. Bukan. Jadi, Bukan. ditaruh aja tapi dipelihara di situ gitu. Iya. Dia yang ngurusin juga. Iya, pokoknya di video itu ya lagi Kasih makan ya? Iya, lagi Ya enggak, namanya manusia, ada binatang yang ngasih makan. Iya, itu Nah, dia. itu dia. Orang-orang Betul Indonesia sekali. suka Indonesia tuh suka melebih-lebihkan. Betul. Nah inti Emang ini. salah kita ngasih makan kecebong? Iya, itu dia. Ini dia makanya yang bikin gua kepikiran adalah gini loh. Kita tuh Indonesia tuh beraneka ragam suku dan bangsa ya, bahasanya Iya, banyak, gitu banyak. kan. Tapi dengan pilpres yang setahun ini doang gitu kan. 5 tahun sekali. Tapi setahun ini ramainya kan. Rame. Rame banget. Iya. Kita jadi kepecah belah. Dari 33 provinsi jadi cuma 2 provinsi. 2 provinsi. Kecebong dan kampret. Gitu itu sayang sekali ya karena keragaman kita, majemuknya kita jadi rusak gitu. Apalagi dengan banyak tersebarnya isu-isu seperti itu. Harusnya dengan adanya pilpres ini ya justru bukan jadi begini jadinya gitu, jadi pecah. Karena Hanya sebenarnya karena kan itu sebuah jalan aja. Hmm. Pak Prabowo, tuh dari ribet ngomong saya, Pak Prabowo. Saya kalau salah ngomong dihujat Iya, lagi. iya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi, mereka tuh bersahabat dengan sangat baik. Oh, mereka suka ini live bareng di Instagram gitu. Di Instagram bareng. Enggak gitu. Berkuda enggak. Nah kalau secara spiritualitasnya mereka itu ya bener-bener ini yang paling saya miris ya teman-teman, ironis sekali. Jadi saya nggak perlu sebut lembaga ya. Saya baru lihat juga nonton di YouTube ada salah satu orang yang cukup lah ya dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Iya. Dia bilang bahwa kalau sampai pilpres ini Islam kalah, maka bisa diperkirakan bahwa tahun 2025 Islam tidak ada lagi. Seperti peniadaan gitu. Iya. Nah, yang jadi gua ironis Pak, kan dua-duanya juga capres dan cawapres Islam. Iya. Duanya Muslim. Lah terus? Ya kan? Pak Prabowo juga Muslim. Pak Sandiaga Uno dia jelas santri milenial, ya kan? Iya Pak Jokowi juga jelas dengan para ulama. Tapi Jadi, kan kalau nggak salah ada peraturan nggak sih kalau presiden nomor 1 kita itu harus Islam gitu? sebenarnya kalau dibaca sih nggak ada sih Nggak ada sebenarnya. ya. Cuman emang dari dulu kebanyakan yang Iya, Muslim. budayanya karena kan kita mayoritasnya itu. Iya. Peraturan presiden harus muslim. Nggak ada peraturannya Nggak ada, sebenarnya. Cuman emang dari awalnya sudah Muslim, ya udah jalur terus. Oke, Cuman itu oke. tadi pernyataan salah satu orang itu, siapa itu Anda cari sendiri ya. Saya nggak akan mau nyebut orangnya. Tahun gitu berapa? kan. Apa?
Jadi orang itu bilang bahwa kalau tahun ini Pilpres yang menang bukan Islam, bukan Muslim, maka Muslim tahun 2025 itu bisa jadi hilang. Seperti di negara-negara yang pernah ada di mana Islam dulu jadi tempat di negara itu terus gone gitu, hilang gitu Iya, aja. padahal kan sementara kita lihat kedua capres dan cawapres ini kan dua-duanya emang Muslim sebetulnya. Jadi ada unsur di mana pengadu dombaan yang paling parah ada teman-teman waspadai, hati-hati adalah bukan kubu Pak Prabowo, bukan kubu Pak Jokowi, tapi orang ketiga. Siapa? Kubu ketiga. Nur Hadi Aldo ya? Iya, bukan. Siapa itu? Itu fiktif. Itu fiktif aja. Nah, ini yang kita bahas. Nanti kita bahas juga. Tapi juga banyak ini udah yang pada tergabung nonton kita secara live streaming. Siapa aja coba? Banyak. Pokoknya gimana cara bacanya saya? Saya baru di sini. Oh, ini. Oke. Oh, ini udah banyak yang komen langsung di channelnya Tor Media ya. Mantap. Ada Dari atas dong. Dari mana? Dari Dari bawah atas. dong. Enggak ya? Oh, dari atas. Oh ya. Iya, top chat. Dari atasnya mana? Coba scroll. Itu pakai Ada atas. Mas Oh, ya, Pak. Fatih. Jangan ngomongin politik dong. Oh, oke. Oh, enggak. Kita nggak Kita nggak ngomongin ngomongin politik. politiknya, kita ngomongin ngomong spiritualnya. personalnya ya. Hmm. Agama dijual buat kampanye. Waduh. Kang mau tanya nih, kalau dari Goib sendiri yang mendukung Prabowo dan Jokowi siapa aja? Itu. Emang kan setahu saya pemilu itu hanya untuk manusia. Emang Goib ikutan Saya milih? sudah menduga bakal ada pertanyaan seperti Nanti ini. dia- Emang Goib ikutan milih? Bisa jadi, Masa karena- pocong datang ke pemilu? Iya, bukan secara harfiah. Dia datang nyoblos lagi kan juga Bukan susah dong. yang ngelupin tintanya gitu. Enggak tahu. Goib memang pocong aja, Bapak. Kalau bicara pocong Enggak, malah kan pocong susah kayak gini. Gimana cara dia buat siapa milih? susah. Kalau Anda bicara pocong doang, di belakang Anda juga ada pocong sekarang. Nah, mampus tuh tanya. Ada yang nanya, Salman Paris nanya sekarang bahas apa nih Kang? Tuh bahas apa aja? Oh, hari ini kita bahas spiritualitas Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Gua tegesin lagi ya buat yang nonton, ini sama sekali kita nggak bawa-bawa politik. Maksudnya tidak ingin Nggak ada unsur unsur No politik untuk politika. enggak, ini person aja kebetulan saja. Yap. Apa namanya nomor 1 di Indonesia ya presiden gitu pasti Ya, dan juga ada dibahas. calon presiden juga yang bakal nanti. Nah itu yang kita kepengen bahasnya karena kan ini Betul. sangkut pautnya dengan siapakah yang memimpin Indonesia. Iya, ya kan? betul. Nah jadi kebetulan karena kita adalah siaran Ghost Room, kita membahasnya tentang spiritual. Iya, jangan mentang-mentang saya pakai baju merah terus saya dukung calon yang lain. Enggak, Saya bukan. juga dong. Ini pakai baju kotak juga enggak, bukan ya, bukan. Kebetulan aja. Kebetulan aja. Bisa dibahas. Tidak ada unsur politikal di Nggak sini ada, ya. Nggak usah digiring aja, kita bisa digiring. Nah, Langsung ya di kan? screenshot live ini kayaknya. Oke, siapa lagi? Surabaya hadir. Oh, halo dari Alhamdulillah. Surabaya. Oh ya dari mana kasih tahu juga ya. Nah, gue pengen tahu juga. Banyak banget komentarnya. Iya, maksudnya dari mananya kasih tahu. Coba scroll ke atas bisa nggak? Bentar itu ada tulisan. Oh, ada tuh, ada yang nanya tuh. Sumbernya Bener nggak, dari Kak? mana, Kang? Terawangan atau dari media-media sana? Oke. Nah, kita campur mungkin ya. Campur. Iya. Gue juga Jadi, sambil browsing tuh. Saya itu adalah orang yang tipikalnya memadukan semua yang saya dapat Semua informasi yang semua ada. informasi. Secara logik, secara spiritual juga insya Allah kalau Allah berkehendak gitu kan. Karena pada dasarnya teman-teman saya manusia biasa. Saya juga makan nasi masih biasa gitu kan. Jadi apapun yang saya sampaikan belum tentu kebenarannya. Ini hanya bahan obrolan dan hiburan sekali lagi ya. Ya. Jadi bahannya dari mana? Semuanya. Betul sekali. Iya. Lagi juga kita konsepnya Ghost Room ada tagline-nya ya. Apa Ya. tuh? Jangan takut. Jangan Yoi. takut. Iya, jadi kita bukan untuk mempertakut, tapi kita memberikan mungkin ada informasi Ya. Informasi. yang mungkin juga masih sebuah teori ya. Karena Ya. informasi yang kita berikan teori dan juga Asumsi mungkin. asumsi Asumsi. aja gitu. Jadi ya untuk men-trigger teman-teman ya untuk mencari tahu lebih dalam. Iya, untuk apa? Supaya untuk makin tahu, jangan mudah lihat berita langsung dipercaya. Iya. Langsung rusuh, jangan. Betul. Dengar orang ngomong apa langsung percaya Iya. gitu. Iya. Jangan sampai Yang tadi gitu. menarik tuh, Pak, ada pertanyaan yang Iya. goib yang membantu Pak Prabowo atau Pak Jokowi itu siapa, Pak? Ada nggak? Karena dulu sempet nih, Iya. sempet rame waktu Pak Jokowi dilantik. Tahun dia kan ada 2000. kereta kencana tuh. Oke. Naik kereta tuh. Ah. Terus penerawangan siapa? Saya lupa tuh. Oke. Ada yang terawang? Ada Aiko kalau nggak salah. Apa? Aiko. Aiko. Yang Oke, dulunya jago masak tapi Oh ya, dia juga Chef bisa- Aiko, Chef Chef Aiko. Aiko. Oh. Kan dia selain jago masak juga jago. Oh dia partnernya juga. Iya. Saya bisa juga. Insya Allah ya. Jadi dia keren juga ya. Keren, iya. Chef tapi ternyata dia bisa Bisa. melihat. Jadi sambil dia masak pas buntu, nih resepnya apa ya? Cuman oh ya, saya dapat bisikan. Tambahin garam.
Nah, Chef Aiko tuh bilang bahwa ketika pelantikan Pak Jokowi, kenapa dia pakai peta kencana segala macam, di situ hadir juga Nyi Roro Kidul. Dari mana tahunya? Chef Aiko. Ada Tanya buktinya, aja. ada buktinya video nangkep gitu. Ya Ya, susah. susah lah, Pak. Kalau ini kan kita ngomongin berdasarkan tadi penglihatan yang Oh, bisa. Kita penglihatan kan yang berdua bisa. nggak bisa Iya, nih. bisa. Ya kita ya cuma hanya bisa mendengarkan dan kita juga tidak mengamini juga, tidak mengimani Iya. juga. Gitu, enggak. Jangan gitu kan. mengamini dan mengimani Jangan. omongan-omongan begitu. Betul. Ini hanya sebuah hiburan aja. Apapun yang kalian dapatkan, kalian tonton, itu anggap sebuah hiburan aja. Kalau kalian tertarik, ya cari analisa lebih dalam. Jadi waktu itu si Chef Aiko ini nerawang kalau saat pelantikan Pak Jokowi itu ada yang ikut gitu. Ya, banyak sih Bang Ijan juga sempat bilang. Banyak kan dicari informasinya. Tapi kita nggak akan bahas itu karena udah sebut nama, nanti mereka yang kesinggung ya kan. Iya, iya. Ya, nanti berurusan sama saya nih, waduh. Apa-apa, Bel. Tapi nggak masalah dong kalau Pak Jokowi naik kereta kencana, emang nggak boleh. Bagus tuh menjaga ya kan akar budaya karifan. Iya, nanti kalau ya? dia pakai Ferrari juga di komen. Iya emang netizen gitu main pakai motor juga salah. Oh iya, pakai stuntman nih gitu kan. Oke, kita bahas tentang spiritual, oke? Iya, Supaya iya. jangan lebar, Jadi lebar. emang lu anak nih. Ini kita nggak di endorse sama Ferrari loh. Iya, Anda iya. nyebut merek. Oh iya. Saya juga. Kali aja dia tertarik endorse kita. Iya. Oh iya, Bisa aja. Iya, iya. Nggak mungkin kalau lu tahu. Tapi bisa dibahas tuh ntar next pembahasan yang Ferrari di order sama apa tuh? Oh di Wentira. Iya di daerah sana ya. Ada Wentira. Ferrari. Ada, Iya. Ada yang order. Order ke Tapi showroom di itu. Wentira tuh daerahnya daerah pegunungan gitu. Hutan pegunungan, hutan antar. Ngapain? Tapi duitnya nyata bro, ditransfer. Gitu. Tapi nggak ada yang mesen. Ya itu nanti kita bahas ya. Sekarang Tapi lu pengen spiritualitas. bahasnya apa sih? Maksudnya dari Jadi gini. bahasnya tadi kan Tadi yang masalah goib coba kita bahas. iya kan Menarik. bagus tuh tadi ada yang dukung. Emang beneran bisa ada yang dukung? Jadi begini ya, ini berkaitan dengan ramalan Jayabaya. Wah ini nih. Nah, Saya tahu nggak ramalan Jayabaya? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Makanya gue pengen tahu di sini. Noto Negoro. Noto Negoro. Kalian ya tahu kan? semua. No, Soekarno, To, Soeharto, ya kan? Terus ada lagi pas duduknya Goro. Kenapa Goro? Goro-goro. Noto Goro. Ya gitu lah. Goro-goro itu adalah kekacauan, peperangan, kericuhan. Oke. Nah, ini sekarang itu masuk ke Goro. Kericuhan, kekacauan. Sudah terbukti kan? Udah. Indonesia terbagi dua, terpecah belah, saling Hampir hujat. juga ada yang pengen bikin negara sendiri. gitu. Nah, sampai saya waktu beli baju ini, Pak. Ah. Nih saya ceritain. Iya. Saya beli baju, sebelah sana nggak perlu sebut sukunya ya. Iya. Dia sambil nawar baju, terus nggak bisa ditawar tuh. Akhirnya dia nanya-nanya soal pilpres milih apa gitu. Saya milih ini, kenapa pilih dia? Udah jelas dia nggak bobol-bobol gitu. Oh enggak, udah jelas pembangunannya bagus lah. Kalau dari ini dari kampanye udah dicuekin. Wadah. Beli baju doang loh. Aduh. Gitu loh. Nah ini yang kayak Sampai gini kan. segitunya gitu Sampai mereka segitunya. saking fanatiknya ya. Gokil. Nah kalau setelah gaib balik lagi bahwa kedua belah kubu memang secara goibnya memang keduanya kuat. Malah kalau saya pribadi berharap bahwa Pak Jokowi jadi presiden, Pak Prabowo jadi wakilnya. Itu belum pernah terjadi tuh. Itu sebenarnya. Cuman kan susah karena kedua belah pihak punya partai sendiri yang mendukung. Kenapa mereka nggak nyalonin diri aja berdua? Di Indonesia belum bisa tuh. Ya kan demokrasi. Demokrasi. Oh, iya, paham. Iya. Ya kan? iya, Jadi iya, sebenarnya bisa. ketika presiden dipilih rakyat, nggak dipilih rakyat juga, Pak. Dipilihin partai. Oke. Ya kan kita kan udah jelas nih ini. Oke, capres dari ini, cawapres dari ini. Kita sendiri kan enggak. Nih kalau gue pribadi misalnya siapa presidennya? Gue sih milih Cak Nun gitu kan misalnya. Iya. Misalnya kan, tapi nggak bisa kan kayak gitu. Ntar calonnya banyak. Iya, dan itu yang dihindari. Hmm. Supaya calonnya nggak banyak, akhirnya ya udah harus gabung partai, dari setiap partai berkoalisi jadilah gitu. Oh paham. Oke, kita balik ke goibnya sendiri. Ini diem apa sih? Maksud lu apa aja? Ada apa? Hah? Apa Ada yang ada bilang. laler? Enggak, ini banyak yang mendistract teman-teman, banyak yang distract. Maksud lu apaan aja? Aduh punggung gua berat nih. Oh, Allah. gimmick kacau nih. Parah nih. Parah lu. Ghost Room itu real loh, nggak pernah ada gimmick-gimmick. Iya Pak, maksudnya lu jangan ngomong gitu juga, gua takut. Iya, kita tahu. Iya. Jadi ngerasa Semakin gitu Anda ya. takut, semakin dia hadir. Oh enggak, gua berani. Masa takut sama gituan? Jadi keduanya itu sangat kuat sekali pendukungnya. Secara spiritualitas Pak Prabowo pun dapat dukungan. Iya. Tapi saya nggak akan sebut secara manusianya siapa guru spiritualnya karena itu sangat rahasia. Yang pasti clue-nya adalah dia tuh salah satu pendiri Partai Gerindra. Nah, pendiri Partai Gerindra itu orang yang sangat luar biasa sekali secara spiritualitas. Terus kalau mengenai Pak Jokowi, dulu kan sangat sangat santer atau berkembang
pesat bahwa Pak Jokowi itu hanya wayang gitu kan, disetir nih di belakangnya. Sekarang Pilpres yang ini Pak Jokowi sudah bukan wayang, sudah di dalangnya. Dia oke. Gitu. Dalam sisi spiritualitas tentunya ya, gitu. Nah terus yang sempat saya ketemu dengan beberapa orang juga yang memiliki spiritual, dia menyampaikan bahwa ini keterlibatannya. Kenapa? Bu Mega sangat dekat sekali dengan Pak Jokowi. Kenapa? Tapi walau alam ya teman-teman, apapun yang saya sampaikan ini bukan kebenaran, ini hanya hiburan aja. Iya. Jadi menurut beberapa para, waduh, ada yang bilang jangan dibuka dong, ada yang bilang gitu, ada yang ngasih tahu. Oh jangan ya, oh ya udah, jangan kasih. Dia perasaan nggak ada orang di belakang dari tadi. Saya mau udah biasa. Oh ya, oke. Lo udah biasa, gua baru pertama ini siaran. Oke, jadi maaf teman-teman, maaf saya nggak lanjutkan karena tadi jangan dibuka dong, belum saatnya siap. Berarti khawatir. berarti siaran minggu depan bisa. Walau ala. Jadi ada satu emang itu sangat luar biasa, bisa jadi kontroversi sebenarnya, makanya ketika saya mau bilang mungkin keceplosan atau ada dorongan yang dari negatif nih supaya ngomong, ada yang ngingetin jangan dibahas dong, belum waktunya. Oke siap. Oh, iya. Gitu, dari kita skip. Nah, apa ya berarti yang dilihat dari spiritualnya, apakah gini Zal, yang gue tanyain tuh ini kan mereka mencalonkan diri udah pasti ya. Oke. Terus tadilah dengan melalui sistemnya lewat partai dan lain-lain gitu kan. Tapi ada nggak sih yang memang beliau-beliau ini tidak tahu bahwa siapa yang ada di belakangnya yang mendukung tadi. Tapi di istilahnya ada juga yang berkepentingan, orang-orang yang bisa, orang-orang pinter gitu, pengen mensupport gitu, pengen support istilahnya, lu menang nih gua kasih ini, gitu. Ya ada. Mungkin terjadi. Bukan mungkin, tapi memang sangat besar terjadi kemungkinannya. Oh, jadi Gitu. ini Iya, ada orang yang nggak punya keinginan buat ke sana tapi ada dukungan gitu. Iya. Tapi ada dukungan. Tanpa dia tahu. Kalau tanpa dia tahu, itu menurut gua pribadi, Pak Prabowo, Pak Jokowi, dua-duanya memiliki kemampuan spiritual yang sangat luar biasa tinggi, gitu. Dan mereka pasti tahu. Cuman mereka juga bahkan melihat keadaan sekarang masyarakat terbagi dua, mereka juga ironis, mereka juga prihatin. Tapi yang nggak bisa apa-apa, emang itu adalah salah satu syarat, gitu. Salah satu syarat memang akan terjadi hal ini dan harus memang ada sedikit percikan-percikan pertikaian misalnya gitu, apalagi ketika masyarakatnya belum matang secara berpikir, belum berdaulat dengan dirinya sendiri gitu. Karena yang terpenting adalah bukan kedaulatan negaranya, tapi kedaulatan rakyatnya masing-masing. Lu berdaulat nggak dengan diri lu sendiri? Ya kan? Jadi kalau lu belum berdaulat tuh gampang dipengaruhi orang, gampang terpengaruh sama isu hoax segala macam. Gitu. Oke, kalau yang tadi nggak boleh dibahas, yang mana nih harus dibahas? Nggak ngomong dari tadi sih. Nah, kan siapa yang mencoba Aduh, keren. menahan-nahan lu gitu Zal? Iya. Tahu gini gua nggak bikin siaran begini. Lu yang ngajak-ngajak gitu. Oke, bahas ini aja katanya. Kalau tadi berkaitan dengan yang lu tadi bahas tuh, ada nggak orang yang ngirim bukan tanpa pengetahuan, tanpa persetujuan? Persetujuan. Ada. Nah, itu ada. Bisa tuh ya. Maksudnya nggak setuju tuh izin dulu gitu berarti. Jadi gini, Pak Prabowo, Pak Jokowi udah berkali-kali bilang ke tim sesnya, ke pendukungnya gitu kan, bersainglah, berkampanyelah dengan adil, dengan jujur, dengan fair, tanpa indikasi atau unsur yang lain-lain. Tapi ketika beberapa hal itu memang gini loh ya, banyak orang yang punya kepentingan pribadi masing-masing dengan naiknya kedua belah calon ini, gitu. Jadi kalau ini naik nih, gue bakal untung banyak nih karena melibatkan tanggung jawab gue, kewajiban gue, terus nanti gue akan di daerah gue akan jadi seperti ini. Akhirnya mereka sendiri yang karena ambisinya masing-masing person ini bergerak sendiri tanpa instruksi. Oke. Gitu. Dan beberapa hal itulah yang diambil sisi negatifnya oleh kaum ketiga tadi ini. Kaum ketiga. Iya, kaum ketiga yang ngadu domba nih. Oke, yang nggak ada urusannya lah ya. Urusan mereka adalah kepentingan. Urusan mereka adalah menghancurkan. Urusan mereka nggak mau lihat Indonesia damai, Indonesia bersatu, Indonesia maju, menemukan leluhur mereka sejati yang aslinya peradabannya sangat tinggi. Gitu loh. Tetap Indonesia tuh mau mereka tuh bahwa Indonesia tuh inferior. Apa tuh inferior?
tetap di bawah perasaannya, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Padahal Gitu. Indonesia ini kan punya Bisa. kekayaan yang sangat banyak, Hmm. ragam budaya juga. Gitu. Mereka tuh nggak mau tuh kita superior, walaupun aslinya emang superior kita tuh bahasa kita. Caranya jangan mengadu domba. Kalau masyarakatnya sibuk dengan kepentingan masing-masing, mereka nggak akan kepikiran untuk mencari tahu siapa leluhur Berarti mereka, kekayaan mereka apa, gitu akan mau. Orang Sebelum- ketiga. Oke, orang ketiga. Jadi sebelum kita kan kita juga buka ini ya, apa namanya? Oh iya, interaksi obrol, ya. interaksi langsung ya. Gue mau satu lagi pertanyaan nih sebelum kita ke situ. Oke. Kan tuh udah banyak yang WhatsApp ya, Teh ya? udah. Di WhatsApp ya. Udah banyak yang WhatsApp pengen ngobrol langsung. Nanti kita ada apa namanya? Tabir Mimpi. mimpi. Tabir surya. Kalau panas bisa siang-siang tabir surya. Tapi ini kita tabir mimpi karena malam ya. Jadi buat lo yang lagi dengerin live nih Yap. ya dan pengen cerita tentang mimpi yang lu yang lu inget dan maksudnya masih terngiang-ngiang gitu, aduh Ya. nih ada artinya nggak ya gitu kan, banyak juga tuh yang Iya. menanyakan arti mimpi. Nah, Benar. ntar lo ceritain aja, ntar Reza bantu coba lihat ya. Insya Allah ya. Tapi Kasih tau WhatsAppnya, Teh di mana Teh? kita bisa langsung coba hubungin salah satu. Enggak, WhatsApp ini Tormedia apa? Kasih Oh, iya. Nomornya. Ini Hey, buat Oh, yang- bisa hubungi lewat 08 Geng, geng. 78 5166 0901. Ulangi lebih pelan lagi. 0878 5166 0901. Oke. Dia mau video call langsung. Dan boleh sekarang kita udah tersambung oleh salah satu. udah. Serius nih? Udah. Oh ya udah. Kok tiba-tiba banget nih? Bentar, Iya, nanti. Tuh, kan? Nanti. Itu gue cuma kasih tahu abis ini Iya, kita ini. abis Tapi gue ada ini. satu pertanyaan nih sebelum kita masuk ke situ ya. Oke. Nanti ngobrol ya. Abis ini pakai disiapin aja. Iya, akhirnya ada operator teh. Oke. Konsolidasi dong. Tadi saya kira ke sana. Nyambung aja. Maklum saya baru. Jadi kesannya nggak settingan gitu ya. Iya. Malah baru dibahas ada kesambung gitu. Apaan sih? Ini live Wah, itu biar siap-siap. Iya, oke. Ini gue tadi Apa? kan lu menyinggung tentang ramalan Jayabaya. Lu nggak tahu kan, Teh? Gue belum tahu Lu sama tahu sekali. apa sih, Teh? Gue sibuk. Nge-rap. Iya. Enggak, karena gue orang yang bukan gak peduli ya, nggak menerima banyak informasi juga mungkin untuk masalah itu. Oke. Lu orang Cirebon padahal dia. Iya. Orang Cirebon nggak tahu. Iya, ramalan. iya. Padahal Makanya di sana hal-hal kayak gitu jadi obrolan, tapi gue nggak terlalu. Karena lu dibuang di sana. Iya. Sampai di sini juga. Nah, jadi baik lagi kan, Apa? tadi kan ramalan Jayabaya kan lagi banyak apa ya di Jadi bahasan ya? bahasan di Pilpres ini. Jadi apa namanya, orang melihatnya ke situ gitu untuk Pilpres ini. Bahkan ramalan-ramalan kayak 2030 Indonesia bubar dan lain-lain itu kan juga kayaknya berasal dari situ kan. Itu Iya. itu ada ramalan begitu, gue pernah denger sih kayaknya. Iya, jadi ramalan kayak ramalan Jayabaya itu bukan cuma pemimpin doang, tapi Ya. Indonesia ke depannya kayak Oh. nanti di tahun nanti akan ada burung besi terbang gitu-gitu maksudnya. Ya. Itu ramalannya dalam zaman dahulu itu dalam bentuk Buku. Oke. Misalnya kayak kitab gitu, Iya, dia paham, tulis paham. dari bahasa Jawa kuno gitu. Iya. Jadi Bahasa Palawa kalau nggak salah. oh gitu ya, jadi pokoknya salah satunya kan prediksi bahwa apa namanya, presiden yang bakal nanti ini bisa jadi nanti ditunggu-tunggu Indonesia adalah Satrio Satria Piningit. Piningit. Oke. Nah, Tadi ada yang komen loh, gue baca sekilas ada. Hah? Gue baca Satria Paningit gitu. Iya, Satria Piningit. Itulah pokoknya. Jadi itu di ramalan Jayabaya juga. Jadi itu adalah pemimpin yang nantinya bakalan Indonesia membawa kesejahteraan dan lain-lain gitu. Iya. Nah itu kalau hubungannya ramalan Jayabaya itu dengan yang keadaan sekarang ya, kita nggak ngomongin siapapun yang mencalonkan ya, Siapapun. Tapi misalkan kita balik lagi ke ramalan itu, percaya nggak percaya kan itu ramalan banyak yang udah kejadian Teh. Ya. Oke. Kayak nanti akan ada suatu masa pasar tradisional sepi gitu. Ya. Oh Nah, iya. ini kan sekarang udah nih. Udah orang-orang kejadian. online semua. Bahkan jangan kan tradisional, modern pun orang udah kayak Iya, pokoknya pasar yang rame bahasanya. Iya. Ada tokonya kan, online semua sekarang Iya. gitu. Kalau bicara soal Satria Piningit nih, ini ada juga yang bilang Ratu Adil. Ada yang bilang Ratu Adil. Iya, iya. Nah, sebutan Ratu Adil, Ratu ini belum Cewek. tentu Belum seorang tentu. cewek. Oh. Gitu, makanya dulu kan sempat digadang-gadang, oh beliau nih udah kepilih Ratu Adil, bahwa Ratu itu belum tentu itu cewek. Itu hanya julukan. Kenapa Ratu? Karena Ratu itu mewakili sifat-sifat wanita yang perasa, ya kan, gitu. Yang dia itu ibaratnya lebih feminim. Jadi ke sifat, bukan ke wujud, Bukan ke bukan wujud. ke fisik. Nah, Satrio Piningit, kalau ini versi saya ya, Iya.
pasti gue lo bro ya. Tapi walau malam kebenarannya, Satrio Piningit itu adalah sebenarnya bisa siapapun. Bisa Itu gue. hanya sebutan bisa lah, hanya sebutan ya. Ya sebutan istilah apa namanya? Jawa. Satrio Piningit, Piningit itu artinya adalah tersembunyi, disembunyikan, dirahasiakan, dipinggit. Kayak kalau kita nikah tuh kan nggak boleh keluar kamar, nggak boleh keluar rumah tuh, nggak boleh ketemu sama calon suami siapapun. Nah itu dirahasiakan. Nah ini dirahasiakannya oleh seseorang atau dia sendiri yang merahasiakan? Bukan dia sendiri yang merahasiakan dong, karena dia sendiri pun kalau dia jadi pemimpin itu dia nggak sadar dia akan jadi pemimpin. Jangan-jangan gua ya. Waduh. Udah bubar dari Selasa. Udah. Bukan nunggu 2030 lagi. Nah ini kita bahas secara dualisme ya, karena pemahaman yang satu adalah Satrio Piningit itu adalah salah satu orang yang nanti akan memimpin sebuah negara, ya negara Indonesia dalam kemakmuran, keadilan, kemakmuran, kebijaksanaan dan Kembali saat lagi itu, ke Indonesia sebenarnya. betul, aman dan nanti itu bisa terjadi ketika rakyat Indonesia sudah berdaulat dengan dirinya masing-masing. Peradaban kita yang dahulu leluhurnya muncul kembali, gitu, dan sudah diatur sama dia, Ratu Adil atau Satrio Piningit. Itu secara pemahaman yang satu. Tapi secara pemahaman yang dua adalah Satrio Piningit itu adalah sebenarnya kita pribadi masing-masing sebagai rakyat Indonesianya, gitu. Satria itu adalah orang yang berjiwa satria. Dia yang selalu bisa membela siapapun yang membutuhkan pertolongan, tidak lihat kubu, tidak lihat agama, tidak lihat rasnya siapa. Yang dirahasiakan, artinya dirahasiakan ya kita ini tidak dilihat bahwa OTC seorang rapper. Ya udah orang taunya rapper, tapi kita nggak tahu di belakangnya OTC sebenarnya dia tuh punya pesantren 5, suka nolongin empati jompo misalnya, atau ada orang di jalan pengemis dia kelola di satu tempat rumah. Nah itu udah Satria Piningit sebenarnya. Paham. Dan setiap orang kita, setiap diri kita ada Satria Piningit. Oke. Jadi tidak menunjukkan Bukan kenegaraan. paham. Ada bilang kayak gitu. Nah tapi terlepas daripada itu semua, Satrio Piningit yang pemimpinnya juga itu memang digadang-gadang, diperkirakan atau sesuai dengan arahan dari ramalan Jayabaya itu nanti akan muncul nantinya, dan kemunculannya itu bukan dengan dicalonkan, bukan dengan kayak yang sekarang misalnya dia gabung partai sistemnya gitu kan, terus mencalonkan diri. Nah kalau yang nanti itu bukan. Kalau sebelum zaman kita presiden ada gitu kan, Indonesia masih bisa dibilang Nusantara, zaman dulu Kerajaan. dahulu kala kerajaan itu dipilihnya berbeda dong. Bukan dipilih, itu dinasti. Nah itu. Jadi gua raja nih, gua lengser diganti anak gua, Paham. diganti adik gua gitu loh, kayak gitu. Sama, nggak jauh beda sih, ada perebutan juga di sana ya. Kalau memang satu sama lain ada ambisi, Oh iya. terhasut nafsu, gitu. Nah kalau gabung lagi atau kita lihat lagi ke yang tadi bilang bahwa Satrio Piningit itu bukan dicalonkan. Nah itu. Tapi dia itu sebenarnya dia itu nggak mencalonkan diri menjadi presiden misalnya atau pemimpin, tapi dia didorong oleh masyarakat. Paham. Gitu. Nur Hadi Aldo didorong oleh rakyat Instagram Tukang soalnya. pijat, Bang. Gitu. Jadi benar-benar dari rakyat, Dari rakyat untuk rakyat didorong oleh rakyat. Oke. Paham. Gitu. Tapi kapan zamannya walau alam. Ditahu ya. Semoga saya masih ada di zaman itu ya. Mungkin. Karena itu sangat menarik. Amin. Seperti itu. Oke, ada lagi tadi yang bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol? Iya, boleh di WhatsApp bisa bacain, atau yang ada yang udah mau video call, Nek? Boleh. Yang bersedia silahkan. Yang pasti adalah ini kita bahas, apapun yang kita bahas bukan kebenaran, hanya sebuah hiburan saja. Ya daripada Anda gabut misalnya jomblo-jomblo yang lain pelantenan kamu enggak ya. Bisa kalian hubungi atau follow dulu Instagramnya @tormedia.id. Jangan lupa Ya. subscribe juga. Untuk masalah konsultasi bisa hubungi 0878 5166 0901. Iya. Oke, dan kita juga nanti akan ada konten juga bagi teman-teman subscribernya gua pribadi tuh. Dan siapapun mungkin yang nonton ini yang mau ketemu langsung sharing bareng nanti bisa dihubungi di nomor tadi. Kita atur jadwalnya, janjinya kapan. Seperti itu. Dan tadi selain ada Tor Media, di subscribe juga bisa. Kalau gue pribadi ada Reja Rahasia channelnya, Instagramnya bisa di @ghostroom/id _id Oke, Underscore ID. ini kita masih ada pembahasan untuk tema yang masalah Kalau ada spiritual. masih ada bisa dipertanyakan oleh Tadi kan Anda, ada tuh silakan. banyak di YouTube Oh iya, di yang komen itu belum dibaca semua coba. interaksi langsung kan berarti kan kalau itu ya. Iya, langsung mereka nonton langsung.
Nah, kan mantap, jangan sampai buat blunder biar nggak kena ciduk. Wah, terima Iya, kasih. iya. Terima kasih peringatannya. Saya Assalamualaikum, kampung sebelah hadir Mas Reza Dasya. Waalaikumsalam, kampung sebelah. Oke. Di dalam pilpres kali ini ada yang pakai magic nggak bos? Lo paham gak kampung sebelahnya apa maksudnya? Ah, nggak ngerti gue. Kampung yang dari dimensi gaib hadir. Wadah. Ikut denger, ikut Mana? hadir. Lu baca yang mana? Nih, Uti Mancung. Oh. Bang, serius mereka dengerin? Ya dengerin. Berarti mereka punya platform YouTube? Enggak dong. Mereka nggak butuh YouTube untuk Enggak butuh interaksi. AdSense mereka. Berarti nggak butuh AdSense. Berarti? Tapi frekuensi. Oh, kirain di sini. Itu mereka berperan situ. Kirain di sini. Ya di Ya, sini. lagi di sini dong. Betul dong, ada. Ya, mungkin Anda tidak merasakan di bawah sudah ada yang mengelilingi kita semua ini. Maksud ya lu kan? apa? Iya. Jadi di dalam dunia spiritual ada yang disebut naga percona. Apa itu naga percona? Nah, itu dia nggak mau dibahas, tapi dia hadir sekarang. Gitu. Abis ini pada searching di Google. Apalagi tadi baca Tadi lagi. ada lagi tuh bagus. Coba. Tanya. Kasian kalau nggak dibacain saya. Iya. Apa tadi naga apa? Naga percona. Naga percona. Bisa dimasukin nggak kuate? Boleh. Masukin ke OT ya kuat kan nih badannya nih. Enggak apa-apa, hancur juga enggak apa-apa, santai. Oke, teman-teman YouTube yang nonton streaming kalau setuju dimasukin silahkan komen ya. Ya. Kontesin tuh. Biar kita ajak ngobrol. Indo ada satu no nganggur no. Salman Paris nih, Kang kapan ya presiden Indonesia dari Sunda? Nah, Terus kenapa kebanyakan presiden dari Jawa? Oke, ini kesukuan ya. Sebenarnya gini loh, suku Sunda, suku Jawa tidak masalah, mau suku Batak. Gue juga nggak apa-apa. merhatiin juga sih kalau Iya, masalah tapi emang suku. Jawa dulu kan, Soekarno, Oh. Soeharto. Kalau dilihat secara Pak fisiknya, Bibi aja. secara fisiknya Jawa. Tapi Soekarno itu coba, nama asli bukan Soekarno. Soekarno itu diganti nama. Ganti nama. Karena ada sakit-sakitan, diganti nama jadi Soekarno. Dan kebetulan dirawat, diurus sama orang tua orang Jawa. Oh siap. Oh, banyak tuh yang bilang setuju tuh. Setuju, Lismawati, Setuju. Blue Sky, setuju. Kalian maksudnya apa? Tapi Enggak, ini durasinya tuh subscriber nggak adalah raja. nggak cukup kalau Tinggal satu lagi ya, 3 orang. Itu dia kenapa? Jan? Kenapa tidak hadir ke sini tadi? Dia ngelindungin mantau. Itu dari mana? dan tapi kan dia nggak mau dibahas bang, masa dimasukin? Iya, maksudnya dia nggak mau dibahas itu, nggak mau disebutin dia dari mana, dia itu apa, gitu ya. Pasti dia ngelindungin kita nih, pusaran kita, karena kita nih Ah, dari 3 orang. 3 orang. Jangan ngagetin. Pak. GPK 21, setuju. Wih, di Udah teh, apa Bang dong. back channel, setuju bang. Hahaha, wah, pakai haha lagi. Suka sekali dia kayaknya Anda tersiksa. Kalau gua sebenarnya kuat, cuman gua lagi sakit. Iya, jangan Bang Dom lah. Bang Dom repot, ntar meja hancur nih kalau Bang Dom. Teh lu teh. Sarif Fahrul, memang apa yang akan terjadi ketika bangsa Indonesia sudah tahu leluhurnya? Nah, jika sudah tahu, Maksudnya sudah tahu luarnya itu gimana? kalau sudah tahu maka Indonesia akan sadar. Enggak, gue nanya gimana kita tahu leluhur kita? Ya cari tahu dong. Ini contoh nih, gua kasih tahu salah satu. Bahwa tidak pernah terjadi perang antara Sunda dan Jawa. Lah, Ken Arok. Nah, itu Ya kan? kenapa? Dulu kan kita kan sering ada tuh mitos bahwa orang Sunda nggak boleh nikah sama orang Jawa. Oh Ya. iya itu. Karena dulunya kita perang segala macam dan itu musuhan gitu. Jawa itu adalah tua, ya kan? Sunda muda. Oke. Perang tuh, perang yang itu. Sebenarnya aslinya nggak pernah ada terjadi perang antara Jawa dan Sunda. Gitu. Berarti ada Pak. yang nyebarin- Karena semuanya satu. Berarti dulu ada yang nyebarin hoax tuh. Ada. Pakai apaan dulu nyebarin hoax? Mulut ke mulut lebih canggih deh. Lebih Udah, percaya. itu masuk dulu ke lu. Nanti ada Salman Paris. Seru nih, Iya, Naga betul. Percona. Itu setiap kerajaan ada. Nah, Kereta. Oh gitu. Kereta dalam kurung. yap. Tapi Sekarang tetap disebutnya kereta disebutnya. Oh. Gitu. Tunggangan. Tunggang. Ya kan? Filsafat. Tiba-tiba aja lu ngomong naga Oke. percona ya, Jan. Oke. Jadi kita Berarti- masukin kote. Masukin. Oke, Skin. Ya setuju udah 5 Mau orang. nggak nih? Mau nggak nih? Oke. Jangan dong. Udah Siap, Teh? masukin aja. Iya apa-apa. Coba doang bisa nggak? Karena Misalkan itu- viral bro. Seperti kata Bang Dom pernah bilang, rapper, ya kan lu lagi dunia rap sekarang kan ya, kan belum terkenal tuh di rap. Nah ada Tupac ya kan, terus siapa lagi, mereka terkenal, Salah. meninggal. Gak teh? Ada yang ngerti loh, gak usah takut. Nanti
Jadi sosoknya kayak kereta panjang. Jadi kayak gini, naga. kereta itu sebutan, Oh. simbol. Ini udah nongol. Kalau sekarang di zaman-zaman kerajaan disebut ada kereta naga percona. Bang pada kaget ntar. Nanti dilingkarin loh di YouTube kalau dia edit. Ini pas banget Buat ya. thumbnail. Teman-teman itu manusia ya, bukan penampakan ya. Tuh manusia tuh. Iya, saya. Bukan Kira penampakan. ini tuh, naga manusia. percona. Nah, dia editor handal. Siapa pengen dimasukin Gi? Aduh, aku mau lihat dulu lihat. Tapi kan dimasukin ke sembarangan, Bang. Gua harus baca-baca gitu-gitu. Iya. Ya kan? Kalau bersedia, ntar gue bantu Seenggaknya bacanya. lu bisa ngerasain gak gitu ntar coba. Iya. Enggak usah dimasukin full kali ya, takutnya dia nggak Iya, suara. iya. Mungkin ngerasain energinya aja ya. Ya energinya dong. Iya. Oke. Tapi Iya, enggak bakal energi dong boleh sih tompul. Depannya enggak kan? Ya ntar insya Allah kita netralin lagi. Kalau bisa. Masalahnya kalau bisa. Ini kan baik deh. Kalau enggak, Insya Allah bisa. Yakinlah bahwa kita manusia adalah ciptaan yang paling sempurna Allah ciptakan. Kita khalifah. Yakin bisa. energinya aja ya. Iya, coba buka di komennya, mungkin sekarang udah 10.000 yang komen setuju. Tuh masukin biar viral, ntar banyak view-nya tuh. Banyak cara buat banyakin view. Ini seperti memegang squishy. Iya. Bukan saya Ricis ya, dia ngomongnya. Oh, Kayak katanya. pendengar lama kita nih Pak, back channel nih. Hah? Biasanya Bang Ali yang jadi mediator. Oh iya. Iya, pendengar lama kita. Dulu nih. Ali namanya Ali. Ali Imran. Udah bikin merinding. Dia tuh gampang untuk masuk, dia gampang langsung jadi mediasi Gampang. kita. Dia- Oh, dia kan masukin. kayak Lah kan anak. dia emang bisa. Lu menolong orang tuh. Masukin Kang hitung-hitung menolong orang yang belum tahu. Nah, Tuh itu nolong. Udah enggak apa-apa. Gue nolong siapa? Tolong dia, lu kalau tahu. dia nggak tahu. Lu aja sini, Bro. Udah bikin merinding nih. Enggak apa-apa, ini kan hari Valentine. Terus apa hubungannya? Mau Valentine kayak- Anggap hadiah kasih sayang dari Seenggaknya kita. lu dipeluk naga. Iya. nggak bakal dililit kan? Ya enggak apa-apa ya. Ayo, Diapain? Enggak nyoba doang kalau nggak bisa ya berarti. Ini apa? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, karena tidak semua bisa. Enggak, ini maksudnya mau diapain? Nanti si Gio yang masuk. Gua akan sedikit membuka sensitivitas lu aja. Bukan buka penglihatan kan? Mau? Enggak dong. Oh enggak, bukan sensitivitas aja ya. Bentar ya. Oke. Ntar gue bisa ngeliat lo, Za. Oke. Gini nih. Tapi jangan di online ya. Bacaan-bacanya soal takutnya ntar kontroversi ya. Oke. Ya tuh di aja mainnya. Gua harus ke sana tempat OT. Oke. Siap ya, Teh? Jadi buat yang request tadi, kalian akan melihat secara live apa yang terjadi di sini. OT akan dimasuki naga percona ya sebutannya ya. Jadi itu kereta-kereta zaman kerajaan ternyata. Bisa masuk Pak. Nggak tahu. Ini Bang biasanya cocok-cocokan. Kalau dulu Ali memang apa aja bisa masuk dia. Iya, jadi Ali tuh kadang-kadang dia diem, terus tau-tau jadi anak kecil. Amar Reza klop banget, tapi sekarang udah susah sih dia. Masukin naik OT. Coba makanya OT bisa nggak? Mohon doanya. Oke. Istighfar 3 kali, syahadat 3 kali. Apakah OT saya bisa? Cabut aja dulu mic itunya tuh. Bawahnya cabut aja. Kedengeran, Pak? Hah? Ah, Enggak, udah Enggak, aman. udah. Ya, jadi kita sambil menunggu, kita lihat langsung nih di sebelah di satu studio ini. Gimana Bang Dum? Penasaran nggak ngeliat-ngeliat kayak gini baru pertama kali nih? Mas, seneng, Ada operator kan kita di sini. Seneng kalau show. Senang ya kalau tadi apa ini. Kita coba nama lagi baju merah. Ya nggak kerasa karena lote baru bentar udah. Mati. Nggak, dia lagi fokus. Gue dekat banget ya. Komennya nggak bisa dilihatin. Oh, biar lihat ke dia dulu. Oh iya, kelihatan juga di dia soalnya ya. Oh iya, bisa salah. Jangan dilawan, jangan dilawan. Rasain aja. Ya, jangan dilawan. Jangan dilawan, Rasain Teh. aja, ikutin aja arahannya dia mau ngapain. Arahin gitu. Jadi ini OT bukan cuma dimasukin tapi jadi apa ya? Melihat Lu akan tetap sadar, gua usahakan lu tetap melihat dari sisi astral. Kalau ada yang pernah dengar astral projection, terdalam. kayak gitu tuh. Oke.
Abang. Abangnya masang mic greget. Greget dia. Dia takut dia. Greget. Kagak masuk. Oh. Sage. Oke. Silakan, Za. Apa, Za? Apa yang terjadi? Oke, gua akan pastiin dulu OT masih denger kita ya. Oke. Karena gua nggak hilangin dia full jiwanya supaya tetap kelok dia ada di dalam. Oke, OT kalau dengar suara gua tangguh. Oke. Sekarang lo dengerin, lo rasain yang terdalam. Ada instruksi apa? Jangan dipikirin. Jawab. Kalau ada yang mau disampaikan, Cepet anjing. kalau dia mau ngomong, mau disampaikan, ngomongin. Dijawab. Ya, jauh nih udah. Udah jadi jenglot. Jadi jenglot. Hotel udah belum jadi jenglot, udah kayak jenglot. Kenapa Za dia, Za? Sambil lu cerita coba, Za. Kok dia diem aja, Za? Teh jangan dilawan, Teh. Jangan dilawan. Kalau Ikutin dia aja. ngomong, kita ikutin. Kalau dia main gerak, ikutin aja. Kalau apa? Jangan takut, gue ada di sini kok. Gua Sambil kontrol. ngomong tuh bentuknya kayak apa? Lu Kalau mulai udah lihat ngeliat. sesuatu, nggak ngeliat sesuatu, lihat sesuatu, Lu rasain sesuatu, apa? Sampein. Sampein aja sambil ngomong biar lu nggak. ngerasain ya ada yang Ada yang apa? ngedekat sih. Ada yang dekat, Sosoknya kayak gimana? Nggak ngeliat karena gue merem. rasain. Oh, tapi lu ngerasain. Tapi ngerasain. Gua tadi mau ngambil mic gila. Fred, Kang Fred. Jangan lihat pakai lihat mata fisik. Iya, pakai rasa Gue dong. ngerasa kayak ada yang ya mulai mengangkat ke atas. Merangkak ke atas. Ke atas Oke. mana badan lu, Ya, Pak? dari badan dari bawah ke atas tuh kayak ya gua kita dipegang sama diri gue nggak ngerti. Oke, terima aja. Nggak apa-apa, dia nggak akan nguasain badan lu sepenuhnya. Iya. Terima aja udah, ikut aja. Jangan ngomong, Ya, jangan ngomong. boleh nyampe lutut ya ini. Oh, bisa di nano sendiri juga. Sebelahnya. Baru nyampe lutut. Ayo. Nggak apa-apa. Apalagi yang lu rasain, Teh? Awal-awal sih ada suaranya, cuman sekarang cuman ya Suaranya kayak gimana? ya Coba bisa kayak mungkin bisa dibilang Contohin gimana suaranya? Iya, gimana coba? Ayo. kayak naga-naga gitu lah kok. Wah, Oke. emang lu tahu naga gimana? Ayo, tapi lu udah ngerasain. Kan di TV pernah nonton. Oh berarti. iya, yang di Indosiar. Indosiar biasanya. Iya. Oke. Terus Terus masih bisa bercanda lu ya. ya karena gua masih tetap kesadaran dia masih tetap ada. Kencangin aja lilitannya, Ja. Coba dipulit. Kalau ngerasa sih paling ngerasa di badan sih. Oke, udah Bagian mana, mulai ke punggung, udah mulai ke punggung ya. Oh udah dari tadi. Oke, Kepala siap. malah. Gua masukin nih, lock Coba, ya. iya coba. Gua lock ya. Gua lock. Gue yang merinding. Begitu ngerasain ke kepala, Hmm. lu langsung gerakin kepala. Geterin. Merinding gua. Ngikutin getarannya ya. Hmm. Oke. Ini live ya, Siap. tidak ada Rekayasa. rekayasa. Merinding gue serius. Panas nggak sih lu ngerasa di sini ada panas ya? Gue sih panas. Puyeng ya. Tenang, jangan takut. Gua akan terus ada dampingin lu dan gua nggak akan hilangin lu tetap di sini. Ini AC-nya kencang loh padahal tadi lu. Sekarang panas. itu AC. Panas gua, panasannya. Ah, ntar lupa ada yang lain yang mau masuk nih, kebiasaan Iya, nih. makanya kan? gua pasang panas nih gua. Lata. Iya, nih enggak. Gue yang gregetan. Gue yang sana gue netralin dulu nih, gue lock dulu ya. Oke Teh, lu lihat dia ngangguk nggak? Kalau lihat bilang ya, Lihat pakai rasa, Teh. lihat pakai rasa. Kalau dia bilang lu lihat ngangguk, langsung ngangguk lu. Ikutin. Oh iya. Sudah sih. Makanya kayak busa. Gue mah jadi parno ngeliat temen gue dicengkerin busa aja. Kenapa lu balik lagi? Cabut takut lu. Balik lagi. Apanya? Keluar. Kenapa lu melek? Belum ya? Berat ya, ya nggak kuat temennya langsung melek dia. Jangan. Jangan. Cemen lu. Ya udah, segitu aja dulu teman-teman ya, belum kuat. Takutnya mereka aneh-aneh nih. Takutnya modal anjing. Berarti ngikut ya lah ya, Zay ya. Ntar ya. Iya. Pelan lah. Oke, sekarang coba lo ceritain deh pengalaman lo tadi apa?
Jadi gitu teman-teman, apa ya, hal seperti itu sebenarnya kalau kalian lihat di TV mungkin kayaknya selalu berhasil, selalu bisa gitu kan. Iya. Ya itu tidak selalu berjalan seperti itu. Ya kalau live ya semua berjalan atas kehendak Allah ya kan, ada ridhonya terjadi. Tapi tadi memang sengaja OT nggak gua hilangin secara full tuh kesadarannya. Dan tadi pas di akhir emang gue yang buka sih karena mungkin yang ngerasa gue nggak Coba ceritain rasain. Apa yang yang rasain? lu apa? Hah? Apa? Yang awal-awal yang jelas ya dia mungkin mulai datang, terus badan gua kayak mulai beda, mulai ada yang nyentuh dari bagian bawah tuh, bukan bawah kaki ya, dari ini sih telapak. punggung, Oh, dari punggung. punggung Oke. mulai ya Ngerayap atas ya? dikit-dikit. Ke atasnya maksudnya rasanya doang apa kayak Iya, pelan-pelan. Kayak air gitu ya, kayak Iya. air, kayak darah air naik gitu ya. Tapi ini Pelan-pelan. udah aman nih dia nih. Hmm? Dia aman udah. Belum sih. oh, nggak usah ditanyain gitunya mama. Nggak boleh gitu. Ya nggak apa-apa. Yang enggak salah tadi pas gua gituin tek angguk dia malah buka mata. Iya, salahnya di situ. Jangan nih, Iya. kalau dihipnotis aja kan gue belajar hipnotis Ah. juga. Nggak boleh teh. Gue kira di situ gue Tangan buka doang mata. nanti. Kan gua nggak bilang buka mata. Oh iya, Ngaco Ayo. lu, Teh. mungkin next bisa dicoba Ngaco, lagi. ngaco. Coba sekarang aja coba lagi. Lihat matanya gitu, matanya. Iya, kosong setengah lu. Kosong setengah kan lu, mata lu. Emang kenapa? Kelihatan Ya kan? mata lu Matanya kosong. matanya kosong kan? Emang Iya. kenapa? Tuh kan udah memang kenapa mulu udah ngomong 4 kali lu sadar enggak? Tuh kan. Tuh kan udah terus tuh belum nyawa lu belum kumpul tuh. Masih kedengeran nggak? Lu. Masih kedengeran nggak? Enggak, ini gua nyontohin masih kedengeran nggak ya? Udah lah, kita tinggalkan nanti. Oke, baik. Coba mana yang mau interaksi langsung? Enak banget lo main tinggal-tinggal aja. Belum selesai ini. Enggak itu kasihan tuh yang udah WhatsApp dari tadi. Lebih kasihan gua di sini. Tuh, kenapa dia? Barusan. Kenapa lu lihat ke belakang lu? Enggak apa-apa. Oh, udah peka, udah mulai peka. Gokil. Gokil gua ke kosan sendiri. Dikira tinggal di rumah orang tua. Lu pada ketawa-ketawa lagi. Habis ini emang lu kira selesai? Makanya. Live-nya selesai, guanya belum selesai. Makanya kalau lu dengerin instruksi belum suruh buka mata. Tapi lu berani banget kayak gitu lu. Kacau. Emang Iya kalau main jelagung aja lu belum kelar diikutin habis itu. terus ini ya nggak tahu gua, saya tahu. ya. Oke, kita bahas dulu untuk Oke, kita bahas ini belum ini. Soalnya pecah tuh jelagung. Ini aman kan? Nah, Aman kan? makanya gue tanya lu masih denger nggak suara naganya? Enggak. Enggak. Ya udah. Oke, kalau masih denger bilang, "Cok, gue denger ya." Udah, bilang ya. Oke, kita bahas Ya, yang nanti lain. kalau di tengah-tengah denger ya Coba paling mau lihat komen-komen lagi Iya. atau WhatsApp? Iya, ternyata udah mau hampir jam 9 kita. Ya iya, Luar cepet biasa. banget ya. Cepet gak kerasa emang. Capek. Udah bikin merinding nih. Oke. Oke, Belum masih ada- belum nambah lagi yang tadi, yang tadi. Oke. Setuju. WhatsApp teh. WhatsApp Ada yang jadi ada. video call nih. Ayo Udah, video udah. call, video call. Iya, video call belum, tapi mimpi kita kelewat nih. Gara-gara OT. Nggak apa-apa, molor dikit. Ya oke, siap. Video santai. call. Tapi OT dimasukin lagi nanti. Waduh. Nanti next. Mau dimasukin apa? Ini- Teh request aja ya. Kita enak ya lo ya. Enggak apa, teh orang Tarbedia juga ikhlas. Oh, Kalau Seneng kalau masukin duit gua mau. Ini gua sumbernya dari mana? Ini dari Salatiga Jateng. Wah, selamat datang. Saat 3. Apa, Dek? Kita akan coba video call. Wih, video call saat 3. lu yang mau video call. Iya. Ya kalau tidur dia gimana? Rejain. Masya Allah. Oh, halo. Halo, malam. Suaranya kedengeran, Nggak Dek? bisa kelihatan dari situ. Bentar ya. Udah nyambung. Udah. Halo. Oke. Oh, cewek ya. Oh, cewek. Hai. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Boleh videonya? Nah, Dengan Yeni. Iya, Siapa? Mbak Yeni. Yeni, lagi nonton apa? Iya. Kenapa Anda perhatiin TV-nya? Iya, udah. Oke, kenapa Mbak Yeni? Ada yang Ya, mau cerita diceritain? mimpi 3 hari yang lalu, Kak. 3 hari yang lalu. Oke. Boleh ceritakan mimpinya? Sampai sekarang kepikiran gitu kan. Boleh ceritakan soal. Ya,
Mimpinya itu dapat macam kayak pusaka warnanya kuning kayak keris di Oke. tangan sebelah kiri. Udah itu udah di tangan kan, maaf ya Jawanya mentok ya Kak ya. Oh, Iya nggak apa-apa. Rapopo. Nggak jadi masalah tenang. Mantap Rapopo. dong, cowok. Ayo. Geser dulu, geser kameranya dikit. Boleh Iya. boleh Kak, mbaknya di tengahan gitu. Nah, Ya. Udah. Sip. Ya, siap. Coba ceritakan mimpinya dari awal sampai akhir, detail dengan pengalaman adegan kejadiannya, Rasanya juga. rasanya juga. Ya. Kalau jamnya itu nggak tahu jam berapa. Intinya bangun-bangun itu badan terasa sakit. Dalam mimpi itu tangan sebelah kiri dapat kayak pusaka keris warna kuning. Tapi di tangan kiri juga terdapat kayak lubang-lubang banyak gitu. Hah? Bangun-bangun badannya sakit. Dapatnya- Lubang-lubang bekas gitu, hitam-hitam atau biru. Lubang ya kayak lubang-lubang gitu Kak. lubangnya itu sampai nembus atau sekedar lubang? Sampai tembus. Lubangnya di tangan. Iya di tangan. Iya. Tangan sebelah kiri aja. Masih ada bekasnya, coba lihat. Iya kan mimpi. Mimpi aja. Oh, coba lihat di Tangan tangannya. kiri. Oke. Coba lihat tangannya. Tangannya gini. Tangannya itu. Oke, tangannya si miliar line namanya. Ini sama dengan Ya ada di sini lah. Bang Dom ya. Apa di sini aja. Tidak Apa-apa. nyatu ya, tidak nyatu ya. Miliar lagi. Tidak nyatu, Tidak Bang. nyatu. Nih, Bang. 9 line nih. Oh, kalau gua kan nyatu, no. Nyatu. Dia kagak. Kagak, ya Tuh. kan? Terus dia kalau habis sampai habis tuh. Ya, tunggu juga. Nah, ya ini tar dulu. Coba aja tangan. Kan kiri. Yang kanan. Yang kanan kalau gue yang kanan. Tapi habis apa si garisnya habis ke sini kan ada yang putus tuh. Kalau lu yang sama semilian juga lu. Terus Nah, tapi ini di mimpi itu yang ngasih siapa? tahu nggak yang ngasih siapa atau Kalau seingatnya macam laki-laki tapi nggak begitu jelas. Iya. Sebelum ngasih dia ada perkataan apa? Kata-katanya nggak ada sih. Cuman dia Cuma datang dia ngasih. langsung di tangan gitu. Oke. langsung jawab aja. Sa. Baik, Mbak Yani tadi ya. Sebelum saya jawab, apapun yang saya sampaikan ini wallahu alam, jangan dianggap kebenaran, jangan juga dipercayai ya. Ini hanya sebuah penglihatan yang bisa dianggap sebagai hiburan aja, jangan tersugesti. Ya, karena pada dasarnya saya hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa selain atas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari mimpinya dan terkoneksi tadi, kenapa saya tanya siapa yang ngasih? Karena tadi saya sebelum Mbak bilang saya lihat tuh satu sosok dan Mbak bilang laki-laki ya. Itu yang dimasukin ke dalam ke tangan kirinya Mbak, semacam pusaka itu adalah untuk menjaga diri Mbak. Menjaga diri Mbaknya. Jadi tangan kirinya itu saya sarankan usahakan jangan dipakai sembarangan untuk memukul orang. Ya, kalau emosi kalau apa jangan pergunakan tangan kirinya untuk memukul orang, untuk menyakiti, apalagi mukulnya itu bentuknya tuh terbuka tangannya. Ya. Gitu. Iya. Nah, tapi kembali lagi bahwa semua yang saya sampaikan ini adalah segala sesuatu kembali sama Allah, kekuatan berdasarkan sama Allah, itu hanya kalaupun ada seperti itu atas kekuasaan Allah. Disadari, diimani bahwa itu kekuasaan Allah, kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu titipan dari leluhurnya, Mbak. Tapi setelah mimpi ada rasa-rasa apa? Tapi nggak pengaruh ke badan, maksudnya itu negatif atau gimana ke diri saya sendiri? Nah, negatif atau tidaknya itu tergantung kepada sugestivitas Mbaknya. Perasaannya seperti apa. Ketika kita menganggap sesuatu hal bisa mendatangkan manfaat melebihi dari manfaat atau faedah dari Allah, maka itu akan jadi negatif. Tapi ketika kita mengilhaminya, memaknainya sebagai kasih sayang dari Allah dan tetap beriman, memperbaiki sholat, ibadah, zikir dan yang lainnya, maka itu akan positif. Karena positif negatif kembali kepada apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Seperti itu, Mbak.
tapi badannya kok sampai sekarang itu masih lemes, sakit. Masih lemas. Agak demam-demam ada? Ada. Oke. Itu memang efeknya Mbak kalau Mimpinya 3 kapan? Udah lama atau? 3 hari yang lalu. Oh, 3. Pas. Makanya gue tanya tadi kan masih ada demam nggak? Karena kalau reaksinya seperti itu 3 hari itu biasanya masih ada demam, gitu. Nah itu memang reaksinya Mbak. Artinya dari leluhurnya nitipin itu dipercayakan diamanahi ke Mbak. Dan reaksinya adalah ke badan jasmani kita, fisiknya memang seperti itu, lemas, demam. Karena energinya kan ibaratnya baru bersinkronisasi atau kalau frekuensi radio itu tune in gitu, tune in dengan badannya Mbak. Seperti itu. Itu kira-kira berapa lama untuk hilang lemas, demamnya itu ya Kak ya? Insya Allah amin sih seminggu lah ya. Seminggu ya. Insya Allah ya, amin. Oke. Mudah-mudahan. Tapi itu juga bisa dipercepat dan ini juga tergantung dari ibadahnya Mbaknya sendiri. Gitu. Semakin rajin yang sholat 5 waktunya dijaga supaya tepat waktu sholatnya, sholat sunnah yang lainnya juga gitu kan. Rajin membaca Al-Quran dan supaya tidak tertarik dengan energi negatif dari makhluk-makhluk gaib negatif, Mbak juga dirutinkan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ya 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Niatnya baca aja, jangan ada niat yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya Kak. Baik, cukup Terima terima kasih kasih. untuk ini ya Kak ya. Ya, terima kasih Mbak Yani, semoga Terima kasih. sehat selalu. Apa? Satu ya Kak. Kenapa? Satu lagi. Satu lagi. Satu Apa? lagi udah. Mimpi juga. Oh, iya. Kalian nih. Oke, Ya, udah, ya, nggak boleh, apa-apa. boleh. Karena pertama, ini Ya, ya. ada Boleh ya. pertama kita spesialkan. Apa, Diskon, Mbak? diskon. Maaf ya grogi kan. Ah, Baru juga. pertama kali. Cerita satu Apa dapat juga satu. grogi? Kamu jangan grogi Mas. Ini iya, mimpi ini sebenarnya udah lama Kak, tapi masih saya ingat betul kejadiannya. Oke. Gimana? Itu mimpi saya di kayak sembilan entah wali entah apa saya nggak tahu, intinya itu ada 9 tapi membelakangi saya itu ada di pantai. Dia lagi bersila gitu, semua pakai baju putih di pantai. Oke, kejadiannya diingat itu aja. Kejadiannya ingat itu 3 hari berturut-turut. Mimpinya yang pertama itu 9 orang pakai baju putih di pantai lagi bersila tapi membelakangin saya. Hari kedua saya mimpi itu gajah 3. Yang hari ketiganya itu cicak, tulisannya Al-Quran. Itulah tulisannya Arab. Ya. Baik. Sampai sekarang saya ingat betul. Apa itu? Baik, jadi begini. Apa Mbak Yeni sebenarnya kalau saya lihat tadi dapat walau alam tapi ya kalau saya lihat Mbak Yeni ini sebenarnya sangat berpotensial untuk di dunia spiritual. Apa yang Mbak dapatkan bisa menjadi membantu orang untuk Hal yang urusan-urusan hal yang bermanfaat seperti urusan spiritual negatif yang lain bisa dibantu insya Allah atas dasar kekuatan Allah. Mimpinya dikasih gambaran ada 9 orang duduk membelakangi Mbak, itu adalah salah satu petunjuknya untuk mengikuti jejak 9 orang ini. Gitu. Kalau di hati Mbak dirasa Mbak ketika mimpi itu adalah 9 wali, artinya untuk mimpi tersebut Mbak dianjurkan untuk mengikuti amalan-amalan para wali. Apa yang mereka lakukan diikuti jejaknya, seperti itu. Kalau dilihat dari gajah yang tadi itu adalah kelanjutan ketika Mbak mengikuti arahan atau jejak para wali sebelumnya, maka Mbak pun akan mendapatkan sesuatu hal, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk membantu orang. Manfaatnya nanti akan Mbak rasakan pribadi dan juga untuk orang lain. Cuma pesannya adalah ketika sudah mendapatkan pesan itu, ilmunya, manfaatnya, jangan pandang bulu menolong siapapun dan jangan menggunakan itu untuk komersialitas. Oke, ya, Seperti ya, itu. ya, paham. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngasih Mbak imbalan, ya nggak apa-apa, terima.
Tapi jangan menghargakan, oh iya saya berobat harus sekian, misalnya. Nah itu jangan. Gitu. Dan ketika ada orang yang ngasih pun uang ke Mbak, dia harus dilihat lagi nih, mahar ya, kita sebut mahar aja. Itu bisa dilihat lagi bahwa lihat kondisi orangnya tersebut yang Mbak tolong. Kalau lebih membutuhkan, sebaiknya dikembalikan lagi uangnya. Seperti itu. Walau alam bisawab. Cukup menjawab Mbak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Terima Yani. kasih Mbak Yani. Dadah, selamat istirahat. Waalaikumsalam. Itu dia. Oke, terima kasih. Dari Salatiga. Bener 7 gua tabok lu teh ngomong. Udah gatel nih otaknya mikir kayak gitu dia. Nih, Teh tolong buka WhatsApp-nya Suci tuh minta dibacain. Suci. Suci. Suci Erlita. Suci Erlita. Suci R. Lita Mustika Erlita. Ya belum save dia nomornya, makanya kan nggak di ini. Pusing lu Iya. kan. Pusing kan, banjir Banyak. kan WhatsApp lu kan. Iya. Ada enggak dia komen di YouTube tuh. Minta bacain. Bacain Siapa yang off air namanya? nggak apa-apa. Hah? Namanya siapa? Suci. Suci Erlita. Suci. Banyak ya? Ada banyak ya? Banyak. Iya. Si Ian yang udah WhatsApp lu. Kita Iya. ini baca salah satu aja loh. Iya, satu Boleh. aja. Yang video call kan ada beberapa, kan kita juga video call minta izin juga kan ke orangnya. Ah. Tapi ada beberapa orang yang nggak mau kita video call, jadi Iya. hanya mau diceritakan saja. Oke, Iya. boleh privasi. Privasi. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita ini ada salah satu yang menarik, di mana ini adalah cerita dari. Ini saya ceritain aja ya. Nanti Iya. Iya. ceritanya itu ada diklat guru saya BK di daerah Gua Jember. aja deh yang bacain. Iya kayaknya. Suara lu gak enak. Iya. Enak gitu. Saya ulang ya. Ceritanya itu ada diklat guru saya Kak. Tok 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 kayak ketoprak ini. Ceritanya itu ada diklat guru saya Kak di daerah Jember. Lama deh. Lama. Bercanda nih Ota nih. Lalu setelah itu para guru-guru ke pantai. Yang pertama pantai Papuma dan yang kedua Payangan. Saat di pantai Payangan, 3 guru PK ada yang keseret ombak. Oke. Dan salah satunya guru saya. Di antara 3 itu yang langsung meninggal sudah 2 dan guru saya masih hilang setelah dilakukan pencarian sekitar 3 hari. Sudah diketemukan dengan tidak bernyawa. Dan yang aneh juga janggal bagi saya itu yang mati kok 3 orang. Anehnya kan 3 itu bukannya angka keramat ya Kak. Lalu apakah guru saya itu dibawa ke alam lain oleh jin, apa memang itu murni keseret ombak di pantai? Please jawab. Tapi ini kita ada video yang mungkin bisa kita tayangin nih. Oke, boleh. Aduh, merinding. Udah Bentar, kebayang bentar. tadi soalnya. Udah kelihatan. Itu pas kejadian, Teh. Iya, ada Coba. videonya. Pas Sebentar. kejadian ada videonya. Ada. Damn. Di itu dulu deh, di scale ke samping dulu ya. Bro. Iya. Ngeri juga ya. Ini- Berduka ya. Iya. Pertama kali kita turut berduka atas musibah yang terjadi. Semoga kita semua bisa ambil hikmahnya dari apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi kepada beliau-beliau. Salah. Nggak apa-apa tadi style kayak tadi aja, biasa aja. Nah itu tuh baru Ntar tuh. dulu, ntar dulu, ntar dulu. Ya, Nah itu baru milikin Teh. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. perlu ntar ya urusannya bapak operator kita. Bentar ya. Udah lama itu kejadiannya itu. Pantai mana katanya? Enggak terlalu lama. Di pantai Payangan. Payangan tuh di mana? Payangan dari mana? Gue juga kurang tahu geografi. Tadi Jember gitu. Jember. Walau alam tapi itu kan 9 orang, yang tadi berapa orang sih? 3. Enggak, yang ketarik 3 orang. Dia lagi diklat, lagi pelatihan. Lagi pelatihan diklat, bela tapi dirinya. berapa orangnya nggak disebutin. Iya, lagi ujian tuh. Oh iya ada di YouTube. Ada itu ya. Dia lagi ujian. Nah. Jadi ada beberapa yang gua ketahui itu teh, Ron, jadi ada ujian bela diri. Iya. Yang itu ujiannya di pantai, Oh, oke, paham. di laut gitu. Ada yang harus berendam di laut setengah badan gitu kan. Terus ada yang harus berendam full seluruh badan dan itu tahan nafas beberapa detik atau Ya, beberapa itu menit. boleh, udah. Kita boleh Oke, play dulu play videonya. Kita play dulu. Astagfirullah. Butuh keseret itu. Selamatin apa pas keseret? Selamatin gue.
gitu. Apa sih? Kan dia nanyanya, pertanyaannya adalah apakah benar keseret ombak atau ada yang menarik? Udah ada di YouTube nih. Ojo ikut campur karo urusanku. Ada yang bilang kayak gitu tadi. Kenapa pada galak-galak sekarang sih makhluk-makhluk gaib ya aneh ya? Waduh. Saya Coba aja ngobrol dulu aja. Kenapa sih kalian tuh? Ada apa sih sebenarnya enggak gini loh. Enggak kan udah kan dibilang nggak boleh intervensi gitu loh antara beda dimensi, beda alam, makhluknya beda. Reza sedang berinteraksi sama makhluk yang Loh ya kan bisa cuman diperingati aja gitu loh ya kan nggak harus dengan segala sesuatu dengan oh gitu. Belum teleponan dia. interlokal. Yoi. Interlokal ini. SLJJ. SLJJ dulu banget di wartel nih. Ya. Ah lo bukan kayak gitu. Enggak saya enggak. Oh enggak. Saya enggak suka berantem, saya enggak suka berkelahi, enggak. Nah cuma tanya aja. Nih kalau mau berantem mau ote nih. Saya atlet UFC loh. Apaan? Apaan tuh? Oh, atlet UFC. Oh ya guys. Ih, kaki gue dingin langsung. Ada Raffi. Dingin ya? Fatur Rahman tuh coba cari Raffi Fatur Rahman. Nomornya Oke. belakangnya 960. Oke jadi gini teman-temannya, gue cekin aja lah. Jadi gini, itu ada dua unsur dua-duanya teman-teman. Jadi apakah hanya ketarik ombak atau ada unsur yang lain? Jadi kalau secara ilmu pengetahuan, secara struktur alamnya itu memang ada arus gelombang air tuh, ya, yang ketika dia pasang ya pak ya, set. Nah ketika dia balik lagi tuh kayak nyedot, ketarik gitu. Alirannya set. Kalau dia keluar gini, set, dia kebuka nih. Dia kebuka gini. Kalau ada manusia renang di sini, dia ketarik. Dia ketarik gitu. Nah, itu secara geografisnya lah ya, secara alamnya. Tapi tadi entah kenapa walau alam bisa ketika lihat videonya langsung berasa dan ketika nanya dia kesinggung tuh ketika gua bilang Apa? kok pada galak ya sekarang gitu. Dia apa yang tadi urusanmu itu? Iya, ketika gue pengen cari tahu kan si orang ini yang tadi WhatsApp itu apakah benar-benar ketarik lautnya doang, apa ada unsur gaibnya. Nah, ketika gue mau cari tahu dia bilang nggak usah ikut campur, ini urusanku sama ketiga orang ini kayak gitu. Ya walau apa yang terjadi, walau apa yang dilakukan sebelumnya saya juga tidak mau berasumsi, tidak mau menyampaikan apapun karena takutnya jadi ya saya harus menjaga perasaan keluarganya juga yang musibah ini kan, gitu. Walau bisa ya pasti mari kita baca Al-Fatihah aja untuk ketiga orang ini, ya. Jawabnya bukan baca Al-Fatihah malah gitu. Amin. Itu tadi yang WhatsApp tuh siapanya atau muridnya atau Muridnya tadi apa? Muridnya, jadi gurunya yang ketarik pak. Ya ampun, Iya. Ya, satu lagi. Oke, satu lagi. Tadi? Satu lagi. Enggak yang seru tadi. Raffi Fatur Rahman, coba di video call aja. Sebentar. Oh dia mau di video call ya? Enggak, ini ada beberapa yang kita video call karena privasi juga. Jadi tidak mau gitu. Oh. Hanya mau dibacakan saja. Yang mau aja video call. Iya, yang mau aja. Mau dibacakan saja nggak masalah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kenapa kita video call? Karena yang pertama, jika ada pelajaran atau pengetahuan yang bisa di-share kepada yang nonton semua, itu kan lebih baik manfaatnya gitu. Karena toh ketika yang mau di-share, mungkin yang nggak mau di-share di telepon, mungkin takutnya privasi atau aib gitu kan. Seperti itu mungkin. Ditutupin mukanya dong kayak itu. Oh pakai masker ya? Iya. Tapi ini mungkin boleh ya, oke, boleh. mukanya ditutupin. Boleh Ada. ya terakhir kita bacain gitu. Ada yang telepon dulu nggak? Video call aja dulu. Video call ada ya kebanyakan tidak mau
apa namanya? Nggak, Malu maksudnya lah. gini, kalau ada mau di video call kita utamakan dia. Iya, belum ada yang. Oh, belum ada. Oke. Coba. Ini panjang ceritanya sekitar 100 lembar ya. Dari Ibu Kholista Rahmat. Oh, gue iniin aja jadi biar bisa kebaca juga. Oh, munculin. Munculin. Siap. Yang nggak mau di video call, gue kasih lihat mukanya. Apa bedanya? Jahat sekali. Ya, Bapak ini. Nomornya nyebar dong di antara. Enggak nomornya. Oh, Namanya dirasakan ya. Ya, Udah, wis ya, orang udah beres kok. masih ngobrol aja, bilang matiin teleponnya, kuota boros. pulsanya habis nanti, Mbak. Ayo. Udah baca aja. Ayo, ini gue bacanya. Malam bang, mau tanya soal mimpiku beberapa hari yang lalu. Oke. Aku mimpi didatangi sesosok makhluk, mungkin bisa dikatakan genderuwo. Hitam besar, dia nindih tubuhku dan kepalaku ditekan pakai kepala dia. Rasanya sakit banget bang, tapi setelah aku baca surat-surat pendek, dia hilang. Kepalaku juga nggak sakit lagi. Fotonya bikin lucu, Pendek. Kenapa pakai Coca-Cola? Itu beneran nyata apa hanya sekedar bunga tidur ya bang? Soalnya aku sering mimpi seperti itu, karena aku juga pernah diguna-guna bang. Oh ya, nama aku Suci. Oh, ini yang Suci Oh, tadi. ini Suci. Benar. Dari Yang tadi tadi ngirim dong. video. Bojonegoro. Dari Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Saya pernah kesana main ya. Sampai kapan lagi? Bojonegoro bojonya siapa ya? Goro. Iya. Goro-goro. Aduh. Baik, Suci, kalau Anda mengalami itu sering berulang-ulang, udah pasti itu bukan bunga tidur ya. Karena mimpi itu kan ada yang bunga tidur, ada yang penyampaian mediasi pesan, ataupun ada yang memang itu simpanan dari alam bawah sadar kamu. Gitu, Oh, paham. yang tersugesti yang belum selesai itu. Belum selesai ya kan waktu sadar ke bawah mimpi. Tapi kalau berkali-kali seperti itu dan itu sangat jelas bahwa itu genderuwo yang kamu lihat, bisa dipastikan mungkin pas tidurnya tidak berdoa. Ataupun sudah berdoa tapi mungkin berdoanya ya ada khusyuk dan enggaknya kan. Telepon siapa lagi itu? Ya, jadi usahakanlah dirutinkan berdoa. Kalau muslim ya ayat kursi minimal 7 kali. Gitu. Tapi misalkan kita udah baca doa tapi terjadi mimpi-mimpi itu ya kenapa? Minimal kita terlindung Iya. dari mimpi tersebut yang mengkhawatirkan, lebih membahayakan. Gitu. Dan kalau sunnah yang dari Rasulullah sih ketika kita mau tidur dimanapun itu kita harus baca sholawat dan membersihkan tempat tidur kita dulu. Dan disunahkan juga wudhu ya, dianjurkan. Iya, lebih bagus sholat sunnah dulu tuh 2 rakaat. Gitu. Oke. Ada satu lagi yang mau dibacain? Lagi nggak? Coba. Tadi Suci udah ya. Tadi Suci kan udah ya. komen di live chat. Ya, Stabil. padahal kan dia tanya mimpi gitu doang, kenapa nggak ada mau video kok ya? Tahu. Nggak ada hal yang sesuatu yang membuat apa Tadi aib atau apa? ada tadi yang masalah apa namanya? Bentar. Masalah apa namanya? Yang tadi di awal Apa? masalah pantai. Mau ngomong aja Kak, waktu Kak Reza tadi berinteraksi, kaki aku kerasa kaku Kak, bener dah. Kaki. Kaki dia, Iya. kakek. Kaki. Video call aja biar enak. Mau video call dia. Video call aja udah langsung tanya gitu. Kenapa nafsu banget? Anda kenapa yang nafsu? Gimana Bang Reza? Mau di video call? Tapi kan kita Tanya harus mau izin di video call nggak? Ya tanya. Kalau dia nggak mau jangan. Iya, dia nggak mau. Iya kan? udah, jangan. Nggak mau. Iya. Oh, ya udah. Ya, Harus mau. baca, Kenapa? baca ayat kursi, terus 3 kali minimal, tiupkan ke tangan, usapkan ke kaki yang kaku. Masih teleponan kayaknya. Pantes kaki gue juga dingin tadi pas Reza ngomong gitu. Dingin ya? Iya, karena kalau jin laut tuh kayak gitu efeknya. Terus dia masih menentang-nentang Zat tadi. Iya. Tadi Kowe sopo? Harap gelut karo aku, ayo gitu. Ya apa sih? Ribet banget. lo masa orang jauh-jauh datang lo gituin? Iya, Sakit hati aja. Lagian orang gua cuma nanya. Jadi jin sensitif amat sih. Tanya doang lo gitu. Oke lah. Baik. Ada lagi Teh? Tambahin Teh. Coba Teh. Apa cukup? Anda malah bengong lagi benong ya. Mau Iya, dimasukin perdana jinnya laut yang sekarang. marah-marah tadi, ayo. Jangan juga dong. Boleh tuh. Ini masalah Biar jauh- marah-marah aja langsung ke lu Teh. Biar didengar, Teh. Karena gue yang Sekali lagi dimarah-marahin ntar. terakhir bisa nggak? Bisa nggak Zat? Dia aja datang begitu. Suruh masuk ke Gimana? gua. Anda setuju nggak? Oh setuju. Bagus ya. Steve Traber juga pasti setuju. Mau nanya siapa juga setuju. Gua korbannya.
Coba ada yang setuju. Coba lo nggak usah bilang begitu juga, mereka udah inisiatif. Setuju. Terakhir. Saya bacain lagi, ada yang mau dibacain. Ada apa baca lagi ya coba? Jadi masukin aja, gue pengen tahu kenapa kok tega gitu. Mau nggak dipindah ke Mekarta? Dikasih Kalibata juga mau dia. Kedengeran ya, Ge. Kedengeran ya? Oh iya siap. Kepo kan. Tapi kan saya ngomongnya Iya. ya, Ada ntar yang sampai diedit, ditinggiin volume. Oh iya bener. Oke, nggak tahu. Editor handal emang. Ini Windy ya. Iya. Teh lama. Lama ote. Puyeng lu, mulai puyeng lu. Perkenalkan Iya, tar dulu diituin dulu. mulai lapar sih lebih tepat. Asam lambung naik ya. Chat tadi gitu. Tar dulu. Belum baca. Ini kita akan baca, gue aja baru baca ini. Ya, iya. Ya udah. Mau konsultasi nih, iya. Gocek, jangan dulu dah. Kali pakai kocak. Iya. Ini bang. Banyak kolahnya kalau lu. Ini Bang Sukron Iya, yang itu baca. tadi. Orang Oh ada, ada. ya, Oh terus iya. gimana? Perkenalkan, nama saya Windy. Halo Windy. Windy ingin bertanya kenapa setelah putus hubungan dengan mantan. Ini kan Valentine ya. Oke. Sesuai tema, oke. Oke. Iya. Mewakili ya. Setelah putus hubungan dengan mantan saya di tahun 2015, hingga sekarang saya belum bertemu dengan pendamping hidup saya. Windy ini cewek cowok nih? Cewek dong. Bisa ada juga cowok soalnya. Oh, ada Iya. Windy. Oh iya. Bertemu dengan pendamping hidup saya ya. Kira-kira apa saya berada dalam kesalahan yang harus saya perbaiki atau memang belum saatnya saya bertemu dengan pendamping hidup saya? Jadi. Ini kenapa Kayak jadi dokter boy, kan ini lama-lama gue. Jadi sedangkan tahun-tahun kemarin tuh waktu saya ada beberapa kali menemui orang buat bertanya, katanya saya ada yang ngikutin yang dampaknya nutupin jodoh dan karir saya. Jadi saya bingung sebaiknya harus gimana, Bang. Iya. Pernah dengar ada istilah santet gantung jodoh nggak? Sedangkan tahun-tahun Kalau kemarin dengar kata santet gantung jodoh sih belum pernah gua. menemui orang buat bertanya. Lo pernah denger Kron? Apa? Santet gantung jodoh. Gua nggak tahu, tapi gua nggak tahu namanya ya, tapi teman gua ada yang kayak gitu. Disantet. Iya, jadi nggak tahu ya namanya santet atau enggak, tapi istilahnya Kayak gitu ya, dikirimin. gitu, bukan dikirimin, jadi kayak disembunyiin, kayak pokoknya intinya gini ya, gue lupa lah kalau namanya apa, tapi teman gue itu ya itu tadi kalau ada cowok yang deketin dianya kayak marah-marah atau menyebalkan gitu-gitu, terus akhirnya dia ke orang pinter terus diliatin siapa sih yang giniin gue gitu kan, terus pokoknya dia ngambil orang yang jahat itu ke dukun, ngambil fotonya dia, terus ditaruh di hutan atau di ditaruh kayak di apa sih kucuran air gitulah pokoknya tempatnya, jadi itu mempengaruhi. Berarti selama ini gue posesif, ada yang gituin berarti ya? Cewek ngejauh semua. Ya, emang Ya itu kalau mah. itu mah memang sudah kodrat dari lahir sudah takdir. Baik, di sini Windy, saya nggak mau sampaikan apa, gimana lebih detailnya ya, yang pasti adalah Nggak boleh dikasih lihat orang. yang tadi kamu tanyakan itu keduanya. Apakah saya ada kesalahan? Satu. Enggak, gue penasaran lihat mukanya, boleh nggak Windy? Iya. Boleh nggak Sobat Chat? Boleh ditengolin nggak avatarnya? Wah. Iya, maksudnya kan bisa dilihat, Reza bisa melihat ini juga karakter Itu dan makanya gue lain-lain. bilang Dari foto. video call tadi. Tanya coba Teh. Soalnya kalau yang saya lihat si Windy ini ada kesalahan di masa lalunya kepada mantannya. Dalam berucap mungkin Windy nggak sadar. Di Dalam video call berucap, aja, biar bisa puas baca-bacanya. selebihnya ibaratnya ini ya, segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, kepada Mbak Windy itu ada pelajaran, ada buat kita tuh muhasabah diri, introspeksi. Kadang kita nggak sadar bahwa kita melakukan kesalahan dan menyinggung orang. Kalau saya bilang sih minta maaf lah kepada beberapa orang, ya diutamakan kepada mantan-mantannya ya, minta maaf. Tapi ketika saya ngomong kayak gini bukan berarti mantan Anda yang melakukan ya, gantung jodoh atau apa segala macam, bukan. Tapi ini hanya untuk minta maaf. Tidak ada salahnya meminta maaf. Tidak menjadi rendah seseorang dengan minta maaf. Walaupun kita tidak menyadari dan tidak sadar itu salah. Walaupun kita nggak salah juga minta maaf, Minta maaf terkadang lebih baik. perlu. Sangat perlu. Seperti itu ya. Kali aja ntar minta maaf, mantannya balik. Nah, balik terus jadi nikah deh ya, Bang. Terjadi sering kayak gitu. Gitu. Terkecuali gua.
akar permasalahan gini lah, kalau memang masih bingung, karena dia bingung apa nih salah gue gitu kan. Dari segi berpikirnya, sudut pandangnya, menyikapi segala persoalan, menghadapi perasaan-perasaan ketika sedang memiliki hubungan dengan pasangannya. Mohon maaf kalau salah, cenderung dia ini suka marah-marah. Hal kecil dianggap menjadi hal yang sangat besar sehingga mengakibatkan cekcok, ya kayak gitu. Untuk memulai hubungan yang baru ke depannya, ini Windy ini agak insecure orangnya. Insecure tuh apa? Terkhawatir. Kron, silahkan jelaskan Kron supaya teman kita lebih mengerti ini. Gue nggak tahu insecure apaan. Ya pokoknya begitulah, lebih hati-hati gitu, lebih paham, menjaga diri. Iya, self defense-nya berlebihan, waspadanya tuh lebih berlebihan gitu. Overprotective. Ketika dekat sama orang gitu kan, dia sudah pasang tameng sendiri, curiga, takut disakiti lagi, takut diapain lagi, segala macam. Sehingga orang yang sudah interest sama dia pun ya agak jadi jaga jarak lagi karena dia insecure. Paham. Ya kalau secara harfiahnya insecure apa, tanya di Google banyak lah. Karena kan ini saya jelaskan seperti yang simpelnya lah ya. Gitu loh Mbak. Jadi solusinya kira-kira minta maaf ya. Minta maaf itu yang pertama. Kalau minta maaf langsung nggak mau, klarifikasi aja di YouTube. Iya. Anda nyindir saya. Itu yang putus bikin YouTube langsung viral kan? Oh iya, benar. Ketahuan deh viral. Ya, introspeksi diri. Udah lewat setengah jam kita, Pak. Oh iya, udah extend gitu ya. Gimana nih? Aduh, kaki gua ada yang nggak ada. Wah, Yakin nggak ada? bercanda. Mau ada. Bercanda. Jangan dong. Ayo dong. Jangan Ada dong. yang kayak lewat gitu ya? Iya. Set gitu ya? Iya. Iya. Tadi saya merasakan itu. Udah air di bawah kayaknya. Bentar lagi kita keluar lautan. Udah, nih terakhir nggak mau dimasukin Ote yang tadi marah-marah ke lu. Yang marah-marah itu. Biar Ote ngeliat. Lah, emang kalau yang dimasukin dia ngelihat? Lu ngeliat dia. Gua Ngeliat ngelihat dia. gitu. Mata ditutup ngelihat. Ya kan gue Lu bilang nggak melihatnya konsensi. bukan dengan mata ini. Kayak dihipnotis gitu loh. Oh, paham. Iya. Tadi ngerasa. Ngerasa kan? Nah, ketika lo ngerasain, lo fokus sama rasa itu. Iya. Fokus. Tadi karena pada bercanda gua nggak fokus, makanya gua iya. Justru itu bagus supaya lo tetap sadar, Oh, fokus tapi oke. sadar. Oh, paham. Supaya nggak hilang. Hilang diculik beneran ke sono, ngebalik lagi. Kan banyak tuh yang Jadi gitu. jenglot anjing. Fisik lu masih ada duduk tapi nyawa lu nggak tahu. Sukmanya udah nggak ada Iya. gitu. Aduh. Nggak lagi Apa sih? Nggak lagi ya. Ketukar aja gitu. Barter. kehilangan jiwa kali ya. Iya, janganlah. Takutnya dia nggak siap. Iya. Ya udah. Jangan intinya negatif dia, ngamuk-ngamuk marah-marah jahat gitu. Jangan. Ya sudah lah ya. Ya udahlah, kita udah extend nih setengah jam. Iya. Apalagi udah Sudah kayaknya. semua ya. Pokoknya maaf ya belum dibaca ntar Iya. nanti minggu. Nanti ini Kamis kasih tahu depan. juga buat teman-teman kalau bisa video call, karena dengan video call kita bisa ngobrol juga. Iya, silaturahmi lah. Tadi kayak Mbak Ya ini kan asik tuh, ketagihan cerita lagi. Satu lagi. Apa-apa. Tadi kalau nggak kita stop. Awalnya gitu, kalau gini. Iya. Satu lagi boleh? Akraban kan, nggak usah tiga. Siapa tahu kita nanti kesana main-main. Nah, ya kan? Oke. Oke. Nah, paling kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini, spiritualis Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah kesimpulannya adalah sebenarnya spiritualitas yang paling tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan sifat-sifatnya apa? Ada sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pelindung. Maka kita sebaiknya jika kita ingin menang sebagai diri kita pribadi, kelompok ataupun golongan, maka kita perbaikilah, menirulah sifat-sifat Tuhan. Seperti itu. Itu aja. Tapi kira-kira kalau kita live gini emang selalu datang ya gitu-gitu ya? Ya, datanglah. Tergantung pembahasan biasanya. Heeh. Makanya tadi kan ketika bahas itu makanya terlalu, kalau ini masih aman ya karena pembahasan juga nggak terlalu berat ya. Nggak terlalu Nah berat. berarti kalau ke depan yang ngebahas yang lebih dalam. Lebih dalam lagi ya yang datang yang model gitu juga. Iya, Biasanya bisa gitu jadi. kalau gua siaran. Aduh. Jadi buat yang dengerin dan lihat ini live nonton streaming. langsung atau yang Nanti tappingannya mungkin. tappingannya nonton lagi dan baru melihat mungkin ya di tayangannya. Komen di bawah aja kira-kira apalagi yang kira-kira request dibahas. pembahasan. Kan tadi Iya. ada yang nge-request tadi kalau nggak salah gua baca
makhluk-makhluk di Antartika gitu. Oh, siap. Ada tadi ada. Setan di Antartika ada. Iya. Makhluk. Iya bisa jadi makhluk apapun sih. Kan dingin di sana. Ya, pakai jaket bisa. Ya Anda mengukur dengan kekuatan Anda sendiri. Pokoknya gitu request pembahasan. Iya, bisa. Silakan bisa komen Ya, di bawah. Nanti kalau Ya, ada yang Tapi bagus, kalau masih ngerasa ada yang lewat gimana, Bang? ya, biarin berarti aja. Anda sudah peka tadi karena setengah jalannya Setengah jalan Anda Iya. buka mata sendiri. Aduh. Ote akan menjadi paranormal. Aduh, Pak, jangan Pak. Ini dinetralisir dulu loh. Perlu Anda ketahui dahulu kala Ali juga jadi mediator awalnya gitu. Maksud lu? Awalnya dia nggak kebuka. Peka-peka dikit-dikit, Aduh. terus dimasukin ya udah sampai sekarang dia kebuka terus. Kejebak. Ya Allah, di kosan sendirian ini. Buat subscriber yang ngekos sendirian, pengen ngekos bareng silakan. Apaan malah bro? Ya itu ya, jadi udah kan selesai kan? Udah selesai. Follow aja. Jangan main selesai aja ini gimana saya? Udah. Salsa untuk netizen ya, Follow subscriber. aja Instagramnya juga media.id Iya, atau Ghostroom _ID. Terus sosial media kita nih udah ada dari tadi. Udah ada nih nongol terus, silakan di follow ya kan. Tapi ngomong-ngomong kata lu Ali. YouTube-nya Reza juga tuh. Enggak. YouTube channel gua ada Reza Rahasia. Ini gue mau ngomong loh. Tor Media di Sosial media. Apa? Kak Ali katanya awalnya jadi itu kan. Jadi kalau misalnya kamu punya saran, masukan buat temanya apa, terus di komennya di Ya, bawah. di aja. Sama yang belum kebagian dibacain tanah Kamis ya. Iya, Ya, maksud depan gua gini. Kita Tiap video call. Kamis ada jam 8 malam sampai jam Kalau bisa video call ya siap. Gua mau ngomong. di dandan juga dandan. Apa teh? Enggak, katanya Ali akhirnya jadi begitu. Oke, ini udah jam 9 lewat. Weh, ini belum selesai. Udah setengah Ini- 10. Jadi terima kasih teman-teman yang udah Ya. nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, Ya. bisa diambil hikmahnya ya. Oke. Insya Allah kita ketemu lagi. Ada Syukur, ada Reza. Syukur nggak Ote nggak tahu ya. Nggak kan? tahu, insya Allah Mudah-mudahan doain aja. Mudah-mudahan Otet aman bisa. ya. Tapi kalau Ote nggak ada, Bang ada yang gantiin Bang ya? Aman ya? Siap. Masih Tor. masih Enak lu mah tinggal nyari pengganti. Oke, baik. Gua Hari ini kata terima ceritanya. kasih. Gua Reza Rahasia. Otet udah jadi. Syukran Jamal, OTC, Bang Dom dan semua segenap kru yang bekerja Terima di kasih. Tor Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam. Jangan takut. Jangan takut.